dari si mikroorganisme tersebut. Nah, di sini mungkin sudah pernah dengar CPE, sitopati efek? Ayo, sudah pernah dengar belum ada sitopati efek mungkin dari kalian? Pernah dengar selintingan waktu itu dipelajarin? Pernah nggak? Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Belum pernah ya? Ya, jadi CPE itu adalah bentuk morfologi, ya, morfologi dari sel. CPE itu apa namanya, kita tahu dari mana sih? Bukan dari bakteri tapi virus, ya, virus yang dimana kita kultur, yang kultur itu dapat dari namanya verosel. Verosel itu adalah sel monyet, ya, kita ambil sel monyetnya, kita masukkan ekstraksi virusnya, lalu kita diamkan, kita kultur, lalu kita ambil hasilnya kan kayak bakteri aja. Dari apa, kalau virus kan lebih lama ya membiakannya, lalu kita ambil sedikit, lalu kita lihat secara morfologi mikroskopiknya. Dilihat apanya? Dilihat dari morfologi selnya, kira-kira lisis atau tidak. Yang kedua, kira-kira adanya pembentukan dari badan inclusion-nya. Badan inclusion itu apa sih, Dok? Badan inclusion itu adalah badan sitoplasma. Sitoplasma bentuknya seperti ini, tapi dia hancur, gitu kan. Jadi itulah mengetahui dari bentuk sitopati efek. Dan juga ada nekrosis. Kira-kira nekrosis apa? Kematian pada selnya. Jadi di situ terlihat bentuk morfologi sel dengan cara apa? Melihat sitopati efeknya. Nanti kalian searching sitopati efek apa sih? Itulah bentuk morfologi dari sel, terutama pada virus. Nah, sebenarnya ada nggak, Dok, kalau bakteri? Ada. Bakteri yang sebut juga adalah bakteri Chlamydia. Nanti akan kamu temukan di reproduksi, di mana urogenital Chlamydia itu adalah bakteri, tipenya bakteri ada intraseluler obligat. Jadi dia hidupnya itu seperti virus, dia tidak punya sel, dia tidak punya inti. Jadi dia hidupnya bagaimana? Tidak bisa dikultur, tidak bisa dikultur, tapi perlakuannya seperti virus, seperti Chlamydia, ya. Tapi saya lihat ke Dok, bisa dilihat bagaimana lisisnya sitoplasma. Nah, kalau genotipik, tahu kan kalian, genotipik materi genetikanya, misalkan COVID ya, coronavirus gitu ya, itu kan lihat dari materi genetiknya, kira-kira gen apa sih kalau coronavirus? Oh, berarti gennya RNA, seperti itu. Jadi harus kalian, itulah bentuk dari disifikasi mikroorganisme. Nah, tetap ya, dari alur prosedur laboratorium itu tetap jelas-jelaskan pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Dengan pre-analitik ini yang baik, misalkan dari pengambilan sampel yang baik, menghasilkan kualitasnya pun juga baik. Jadi tidak seperti garbage ya, seperti itu. Jadi langsung, jadi setelahnya kita ambil, tapi hasilnya nggak bagus, ternyata langsung dan hasilnya juga seperti dibuang aja, lembaran garbage aja. Nah itu jangan, tapi sebaiknya dari pre-analitik, analitik, sampai post-analitik harus adekuat dan harus baik untuk bagaimana cara mendapatkan hasil yang bagus dan juga untuk mengetahui infeksi yang patogen si penyakitnya tersebut. Nah, di sini kenapa sih kamu capek-capek belajar mikrobiologi? Kan capek ya belajar mikrobiologi bakteri. Aduh, apa sih itu bakteri, virus apa? Nah, nanti suatu saat mungkin nanti kalau mikrobiologi mungkin cuma sekitar itu aja lah, bentuk-bentuk morfologi nggak penting. Nah, peranan mikrobiologi ini sangat penting, terutama nanti kamu pada waktu pengobatan, pada waktu kamu ke klinik mungkin pas kamu jadi dokter, bagaimana sih kira-kira untuk penentuan dari antibiotik, terutama pada bakteri. Virus pun juga gitu. Kira-kira virus corona itu pakai apa ya pengobatannya? Oh, dia pakai yang memutuskan replikasi virusnya, seperti itu. Jadi, pentingnya itu untuk pengobatan, ujung-ujungnya adalah pengobatan tata laksana infeksinya. Nah, di sini saya selalu nggak bosan-bosan, selalu menjelaskan ke mahasiswa, memang mikrobiologi itu riuh gitu ya, banyak banget. Jadi, kita dari bakteri klasifikasi itu harus mengetahui bentuknya. Saya selalu jelaskan bentuknya ya, bentuknya kokus, atau bentuk spiral, bentuk bacillus, itu sangat penting banget. Jadi, mengetahui apa? Kira-kira kalau nanti kamu ketemu hasil interpretasi dari hasil laboratorium, kamu tahu, misalkan di tenggorokan
tenggorok itu ada kokus berantai gram positif ya. Pasiennya sakit tenggorok, terus kulturnya ternyata belum ada, kamu cuma screening aja nih. Ternyata saya kasih obat apa ya si pasien ini? Pasti kan kamu ngasih obat dong empiriknya. Nah, di situ peranan kamu. Oh ya, ternyata untuk kokus gram positif itu lebih baik golongan yang penisilin, cefalosporin, golongan beta-lactam. Yang mana? Oh, generasi yang pertama untuk gram pos sasarannya lebih baik. Kenapa sih nggak dikasih yang golongan yang DNA-nya sintetis DNA kayak gitu? Oh, nggak cocok sasaran targetnya, yang nggak sembuh seperti itu. Nah, itu gunanya untuk kamu mengetahui bentuk morfologi bakteri. Jadi nanti pentingnya itu pada waktu kamu menerima hasil dari laboratorium, bukan kamu yang meriksa mungkin, dan kamu menjelaskan ke pasiennya seperti itu ya. Jadi tetap kita mengetahui dari bentuknya, pewarnaannya, sudah tahu ya dari gram positif dan gram negatif perbedaannya, bagaimana nanti bisa kalian baca, nggak perlu saya ulang lagi. Terus bagaimana pertumbuhannya, ya. Di sini ada ya obligat aerob, ada mikroariofilik, obligat anaerob, fakultatif, dan kapiofilis seperti itu. Dan di sini juga kita, karena di sini ada bakteri yang sporanya, spora itu adalah bentuk di mana dia bervegetatif. Jadi dia tuh sangat bertahan, dia tempat panas, di tempat apa. Jadi itu dia tuh terutama pada bakteri apa yang kamu ketahui? Clostridium, Bacillus, tuh bandel banget. Makanya kalau ada ketemukan Bacillus, terutama Bacillus yang patogen seperti Bacillus anthrax, ya, Clostridium tetani, yang ditakutkan apa sebenarnya? Selain sporanya yang dapat menularkan, karena spora itu bisa menjalar-jalar di kemana-mana. Bisa kalau kita cuci tangan nggak bersih, disinfektan nggak bersih, nular tuh sporanya. Yang ditakutkan apa? Transmisi materi genetikanya. Jadi apa? Jadi akan menimbulkan dia mentransfer ke kita juga, dan juga menimbulkan toksinnya itu yang berbahaya, makanya harus dibasmi, yaitu dengan menetralkan toksinnya tersebut, ya, bukan bakterinya tapi toksinnya dan juga sporanya. Nah, untuk biokimianya sama yang sudah saya ajarkan ya, sudah tahulah pada waktu kardiovaskuler dan materi genetika bisa kamu lihat dari misalkan namanya dengan penggunaan misalkan PCR ya, terus ada serologi typing dengan menggunakan reagen, misalkan rapid test ya, mengetahui dari antigennya atau antibodinya sendiri. Nah, sekarang ini adalah kebutuhan oksigen, kalian baca aja, tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian kan sudah tingkat semester ini ya, 4 ya, berarti ya, semester 3 apa 4 ya, 4 ya, udah tahu lah ya, jelas ininya. Terus ini oksigen, dan inilah yang kalian harus bedakan. Jadi, kalau yang disebut juga obligat ya, atau disebut juga yang aerob dan fakultatif, dia pasti membutuhkan namanya penetralisir dari enzimnya. Kan sifatnya oksigen itu racun kan, maka dinetralisir oleh enzim-enzim tersebut ya, seperti itu, jadi menimbulkan non-toksik ya, toksin. Nah, inilah disebut juga aerob. Tapi kalau yang bersifat dia yang anaerob, dia tidak mempunyai jalur detoksinasi untuk pathway-nya, mengakibatkan bakterinya juga akan mati. Nah, inilah perbedaan antara aerob, fakultatif, juga anaerob ya, seperti itu bakterinya. Nah, ini bisa kalian baca obligat apa tadi sudah dijelaskan oleh Putri, terus fakultatif. Nah, di sini mungkin kalau fakultatif itu 50-50. Jadi dia butuh dengan oksigen, bisa dengan hidup dengan oksigen, bisa hidup dengan anaerob seperti itu. Jadi ada beberapa bakteri yang bandel. Contohnya apa? Staphylococcus tuh bandelnya. Jadi dia E. coli, Escherichia coli, Klebsiella itu golongan Enterobacteriaceae itu adalah yang juga cukup bandel seperti itu ya. Mikroariofilik yang membutuhkan dari kadar oksigen yang sangat rendah. Jadi dia perlu ada apa? Perlu diturunkan kadar oksigennya menggunakan alat sungkup, namanya nanti kalian belajar ya, seperti itu. Yaitu contohnya apa? Contohnya adalah ini Campylobacter ya, Helicobacter adalah flora pencernaan ya. Jadi flora yang ada di pencernaan tuh Helicobacter dan Campylobacter. Nanti kalian belajar di gastrointestinal. Ateloran anaerob
ini adalah yang mentoleransi dari kadar oksigen atmosfernya. Dan kalau untuk obligat anaerob ini yang tidak sama sekali dia nggak membutuhkan oksigen. Jadi benar-benar obligat. Jadi dia kalau ada oksigen pasti mati. Seperti contohnya apa? Contohnya adalah seperti Clostridium tuh ya, yang obligat seperti itu. Terus apalagi bisa juga golongan dari penamaan aerob itu Clostridium, terus penamanya Bacillus juga bisa ya, seperti itu. Nah, ini sifatnya adalah ilustrasi saja ya. Kalau aerob itu adalah di bagian topnya ya. Kalau sifatnya oksigennya kadarnya sangat tinggi. Kalau mikroariofilik itu agak setengah-setengahnya ilustrasinya. Kalau fakultatif agak semua ya. Kalau atoleran itu ya setengahnya, seperempatnya, dan kalau yang penamaan aerob itu bawahnya. Dia pertumbuhan di dasarnya, di basicnya. Nah, ini kalian bisa baca ya apa aja contoh-contoh dari spesies tadi ada Bacteroides tadi, bukan Bacillus ya, Bacteroides, ada Peptococcus gitu ya, ada Streptococcus gitu ya, nanti ada itu yang untuk yang obligat anaerob. Oke. Untuk yang kokus kan sudah tahu ya, untuk ada dua, misalkan ada gram positif dan gram negatif, bisa kalian lihat. Jadi kalau untuk yang kokus, kok ada Neisseria ya dok? Iya, kokus itu ada bentuknya diplococcus gram negatif, jadi bentuknya kokus seperti biji kopi, contohnya Neisseria spesies. Ada juga batang, nanti bisa kalian baca apa saja sih contoh-contoh dari spesies tersebut. Nah, untuk yang anaerob, ini contohnya. Tadi yang kalian baca kan, kalau gram positif, ada Aerococcus, ada Streptococcus, ada gram negatif Veillonella, bagus-bagus namanya ya, gram positif ada Bacteroides, ada Clostridium, dan gram negatif ada Bacteroides atau Varroatella, seperti itu. Ini adalah yang jenis-jenis bakteri anaerob, dan perlakuannya juga berbeda dengan aerob yang membutuhkan oksigen. Dan sekarang kita lanjut ke infeksi bakteri aerob. Nah, topik pembahasan di sini kita lebih membahas yaitu adalah Mycobacterium tuberculosis, walaupun kalian sudah diberikan pada waktu respi, tapi akan diulang kembali karena lepra, karena dia penyakit tropis juga, Mycobacterium lepra. Nah, lepra ini lebih ditekankan lagi karena di tropis ini nanti kalian sering ketemu atau pemeriksaan fisiknya juga, anamnesisnya juga tentang lepra. Diharapkan kalian juga tahu bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana dari etiologinya, bagaimana proses reaksi dari kusta tersebut, harus tahu. Salmonella typhi ya, sering nih ya, apalagi kita negara tropis ya, fibrokolera. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi kadang-kadang muncul ada fibrokolera sebagai, tapi kita nggak outbreak ya, nggak KLB, tapi kadang-kadang juga muncul. Ada Bacillus anthrax, nanti akan dijelaskan pada zoonosis seperti itu. Nah, untuk Mycobacterium tuberculosis ya, sudah tahu ya kalian ya, yang terbanyak, nomor 3 terbesar, yang paling takutkan adalah MDR dan juga XDR. Sudah tahu kan MDR XDR istilahnya? Sudah tahu? Faksi, sudah tahu faksi untuk MDR XDR atau Safina? Singkatannya? Belum pernah dengar, Dok. Serius? MDR? Iya, Dok, belum. Respirasi nggak diajarkan apa MDR XDR? Kayaknya pernah dok, tapi kayaknya iya pernah dok. Pernah. Ayo MDR apa? Izin menjawab dok, untuk yang MDR itu multi drug resistant bukan dok? Ya betul, pintar. Kalau XDR? XDR apa? Ayo. Depannya X apa deh? Apa singkatannya? Ada yang tahu? Pas searching dulu. Izin menjawab lagi dok, untuk boleh. XDR itu extensively drug resistant. Ya, jadi extensively drug resistant ya. Jadi itu harus tahu ya, apa sih definisi MDR? Nanti harus tahu tuh MDR itu adalah resisten terhadap
golongan INH dan rifampicin ya, seperti itu ya. Kalau SDR itu adalah resisten terhadap INH dan rifampicin juga, dan dengan kombinasi lini yang kedua seperti itu. Jadi harus tahu ini MDR SDR karena ini lagi banyak MDR SDR, makanya ada pemeriksaan namanya biologi molekuler ya, dengan reaksi cepat cepat ya, itu dengan namanya Ching expert, yaitu ya dengan istilahnya pemeriksaannya cepat molekuler. Jadi harus tahu nih, jadi kalau MDR ini bahaya nggak? Bahaya, dapat menularkan, apalagi kalau ada yang kontak, ada yang pasien yang misalkan relapse, pasien yang gagal pengobatan, pasien yang HIV. Nah ini banyak nih deh, jadi harus ya nanti beda nggak pengobatannya? Berbeda MDR sama XDR. Setelah nanti belajar lagi ya, diulang-ulang lagi, karena walaupun ini nggak masuk, tapi nanti akan ketemu sekali nanti di lingkungan lapangan kalian tentang MDR XDR, karena TB itu lagi istilahnya penelitian lagi banyak-banyaknya. Sekarang itu lagi di global warning tentang Mycobacter tuberculosis mau diberantas, tapi tetap aja masih ada kan TB itu ya, kematiannya di seluruh dunia juga. Nah, Mycobacterium tetap ya pewarnaannya. Nah, jangan salah, jadi pewarnaannya itu adalah basil tahan asam ya, dengan reagen atau Ziel-Nielsen ya, seperti itu. Nah, sifat Mycobacterium ini harus tahu sifatnya apa, mycolite ya, asam mycolite. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya itu lebih tebal dibandingkan dengan gram positif dan gram negatif ya. Dia mempunyai dinding yang lipopolisakarida ya, peptidoglikan gitu ya, LPS-nya, terus eptidoglikan juga lebih tebal. Kalau ini adanya asam mycolic. Jadi kenapa harus dibakar? Nah, itu untuk melelehkan dia. Seperti itu, dilelehkan, dia tipiskan, kan dia butuh waxing ya, dilelehkan, dibakar sampai dia nggak sampai angus, baru disiram dengan menggunakan methylene blue. Jadi itu perbedaannya, dan dia bersifatnya adalah obligat aerob juga, dan bersifat apa? Non-motil ya, tidak bergerak bakterinya. Jadi kalau kamu terangkan bentuk morfologi dari Mycobacterium tuberculosis itu apa? Ya basil tahan asam, bentuknya adalah batang. Batangnya seperti ini. Ini batangnya berbentuknya merah ya, bentuknya lerah lurus dan juga kadang-kadang suka bengkok ya atau berfragmen, tapi bentuknya batang seperti ini. Jadi bukan warnanya yang covernya warna biru ya. Biru itu methylene cover itu hanya sebagai dindingnya aja, pengantar aja covernya, tapi kamu harus mencari bentuk dari batangnya yang berwarna merah seperti itu. Jadi harus tahu. Jadi kalian suka salah tuh kamu. Kalau misalkan warnanya covernya dia agak merah atau apa, kemungkinan gram. Tapi kalau udah biru itu kamu kalau ujian, wah ya ini lebih ke arah BTA ya, karena ada tunjukkan seperti pointernya ini adalah BTA. Atau sebelum bentuk morfologinya apa? Basil dok tahan asam, atau basil atau batang gram positif juga bisa juga, atau batang tahan asam seperti itu. Nah, untuk gejala klinisnya, ini ada lokal dan sistemik, juga kalian baca saja, nggak perlu saya jelaskan, sudah tahu ya. Nah, pemeriksaannya untuk mikrobiologi dari selain dahak, dari cairan pleura, LCS, bilasan lambung, ada bronkoalveolat dari kita induksi untuk bronkoskopi ya, diambil tuh cairannya, dan juga urin juga ada, feses juga jaringan biopsi. Nah, jaringan biopsi itu banyak deh, terutama yang spondilitis TB, yang karena dia TB pada tulang itu banyak. Jadi kita ambil jaringannya atau gerusan tulangnya seperti itu, atau sequesternya, tulang-tulangnya kita gerus, lalu kita pewarnaannya dengan PTA atau basil tahan asam dengan Ziel-Nielsen. Nah, yang dulu pernah tahu kan, dulu kan kita pakainya yang 3 rekomendasinya, sewaktu pagi, sewaktu pengambilan spesimen pada sputum. Tapi sekarang ini, jadi kalau ujian jangan pakai yang berapa sampel kamu ambil untuk yang untuk sputum. 3 dok, sewaktu pagi, sewaktu. Kadang-kadang kamu bingung pagi waktu, nah itu nggak boleh, harus waktu. Jadi tetap sekarang ini pakainya sewaktu hari itu juga, dan juga
dan juga pagi. Nah, kalau dulu ini keuntungannya yang sewaktu pagi sewaktu itu adalah keuntungannya adalah pasien itu sewaktu nggak perlu lagi ya, maksudnya tidak boleh kembali lagi nggak apa-apa gitu lah ya. Kerugiannya pasiennya itu capek bolak-balik ya, harus datang lagi besok, terus kadang-kadang besok datang lagi, jadi tuh tambah beban kerja aja. Jadi mengakibatkan ada perubahan dari sekarang, jadi tahun 2007 sudah dirubah itu, kita pakainya sewaktu sama yang pagi. Nah, 2 aja. Jadi ini sudah diteliti juga nih dari WHO. Satu, lebih lebih baik, tidak ada beban juga pada laboratorium pelaporannya. Terus juga di sini juga sudah ada penjamin bahwa sudah untuk quality control-nya sudah baik juga. Jadi udahlah mendingan 2 kali aja. Di setiap negara sekarang sudah memakai sewaktu dan juga pagi. Seperti itu pengambilan sputum. Nah, ini dari ISTC, yaitu dengan International Standard Tuberculosis Care ya, bahwa sekarang ini selain pemeriksaan BTA, tapi bisa juga menggunakan pengerjaan dengan GeneXpert. GeneXpert itu apa deh? Adalah pemeriksaan cepat molekuler ya. Ini bukan gold standard ya. Gold standard itu adalah pemeriksaan baku emasnya. Tetap kultur TB itu ya. Tapi bedanya apa? Kalau cepat molekuler ini lebih cepat deh. Jadi cuma pemeriksaannya 1 hari, pengerjaannya cuma 1 jam, hasil sudah keluar. Mengetahui apa deh? Mengetahui kira-kira mikotuberkulosisnya itu ada nggak terdeteksi sama rifampicin-nya resisten atau tidak resisten. Nah, ini memeriksa MDR-nya seperti itu. Jadi itulah gunanya untuk pemeriksaan dari cepat molekuler, pengambilannya dengan apa? 2 sampel sputum gitu ya. Ini baru sputum yang dikerjakan, yang lainnya belum ya. Kalau cairan plurah belum, cuma sputum aja. Nah, di sini ada beberapa literatur, dulu ini nggak ada nih, cuma mikroskopi, kultur, sama histopatologi kan, tapi 2014 sudah ada tambahan lagi kan, yang sudah kalian baca aja nih. Dan di sini ada beberapa juga yang menyarankan adanya pemeriksaan IGRA, ya, interferon gamma release assay. Gunanya adalah untuk mengetahui infeksi TB laten. TB laten itu adalah TB-nya silent. Jadi dia tidak ada reaksi, tiba-tiba orang sehat-sehat aja deh, nggak ada masalah. Pas diperiksa IGRA-nya positif. Jadi laten itu yang membuat kita istilahnya seperti bom, nggak jelas, kadang kok nggak ada masalah ya, nggak ada demam, nggak ada yang seperti biasa, seperti itu. Nah, itu kita periksa karena dia bercetus dari proses inflamasi interferonnya. Nah, untuk IGRA ini tidak dipakai untuk diagnosa yang aktif tuberkulosis. Yang aktif itu seperti ada pasien itu keluhannya demam, ada batuk, ada berat badannya turun, nah seperti itu. Jadi itulah ya, kalian bisa baca perbedaan antara SETC 2009 sama 2014. Sekarang juga ada lagi nih yang 2021 tuh ada lagi, tapi nggak saya berikan nanti aja. Ya, belum ini. Dan pot penampungnya seperti ini deh, jadi harus tempat yang kurir ya, jadi nggak boleh bocor dan juga tidak boleh pecah juga. Dan nah, kalau untuk pengambilan sputum ini kan penting banget ya, apalagi kan menimbulkan droplet dan juga aerosolnya dan menularkan. Sebaiknya tempatnya pembuangan dahaknya itu jangan di tempat, misalkan kamu nanti depan pasien, Bu, buang nggak boleh, harus di luar, atau ada tempat di mana untuk tempat penampung dari sputumnya. Dia bisa di luar, kena paparan sinar matahari. Biar apa? Biar bakteri juga mati. Jadi biasa dapatnya di luar yang terkena paparan sinar matahari. Nah ini jangan mengumpulkan sputum di laboratorium, nggak boleh. Jadi itu akan aerosol kan, ularin semuanya. Dan juga kita harus mengedukasi ke pasiennya kalau pasien itu curiga ke arah ke TB, jadi sebaiknya bagaimana cara waktu menutup mulutnya ketika batuk, kita harus tutup di sini, bentuknya di lengan kita, atau menggunakan tisu seperti itu. Jadi harus diterangkan instruksi-instruksinya. Ya, dan ini edukasinya bisa kalian baca dari mana kalian
pokoknya intinya kalau pengambilan sputum itu atau dahak ya, itu tidak boleh kecampur makanan. Jadi tidak boleh ada nasi atau tidak boleh ada misalkan ada gigi yang kecopot atau apa ya, itu jangan. Jadi benar-benar clean. Jadi sebaiknya pasien itu suruh apa, Dek? Suruh minum berkumur-kumur dulu gitu ya dengan air yang bersih, baru diinstruksikan untuk membuang dahak seperti itu, terutama pada pagi hari yang paling banyak kan untuk pagi hari seperti itu. Nah, ini ada bisa kalian lihat bagaimana caranya. Nggak perlu saya jelaskan. Nah, untuk spesimen yang baik adalah seperti ini sputumnya. Kental, banyak, mukoid juga banyak. Inilah contohnya yang paling baik. Nah, yang suboptimal, ini adalah bentuknya saliva, liur aja, sama ada darah. Nah, kenapa sih, Dok? Dok, ini kok nggak bagus? Nggak bagus, Dek. Kalau ini menandakan nanti ada epitel-epitelnya. Kita tidak tahu adanya leukosit infeksinya. Dan ini hasilnya juga tidak adekuat. Kalau yang berwarna darah, kenapa? Nanti kalau dilihat di mikroskopik itu banyak elektrositnya, Dek. Jadinya tuh susah kita untuk melihat bagaimana ada BTA atau tidak, basil tahan asam atau enggak. Jadi itu agak merancu penglihatan kita. Dan sebaiknya kalau batuk berdarah itu bagaimana kita lisiskan dulu caranya nanti kalau belajar mikrobiologi lebih dalam ya. Tapi nanti ada beberapa pasien yang kita tampung, tapi perlu pengerjaannya khusus seperti itu. Kalau yang ada seperti ini yang batuk yang berdarah. Nah, ini contohnya. Dari sampel ini yang paling baik yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Ada yang tahu? Kira-kira sampel yang paling baik. Yang mana? Ada yang tahu nggak? Dari tampak fisik, kalau ditanyakan kayak gini, sampel yang paling baik yang mana nih? Dahak yang paling baik. Yang bisa kamu terima. Kira-kira A, B, C, atau D? Izin dok, B ya. Boleh. Yang mana? B. B, ya, yang B ya, Dek ya. Ini purulen ya, bentuknya kental sekali dan juga dia agak mukoid juga seperti itu. Pintar. Kita kualitasnya sudah tahu ya, jadi kurang lebih antara 1 sampai 4 cc. Kalau misalkan pasien itu susah, boleh nggak, Dok? Kalau 1 cc boleh. Yang penting dia kental dan purulen. Ini bentuknya BTA, sudah dijelaskan Respi, nggak perlu saya ulang lagi. Yang waktu dulu kalian diajarkan ada negatif, sentibat ya, cuma hanya sekedar tahu saja. Yang penting kalian harus tahu ini bentuknya ya, BTA jangan salah. Ini bentuk covernya adalah bentuknya biru, tapi ininya bentuknya batang ya, batang yaitu tahan asam seperti itu, batangnya berwarna merah. Terus sekarang kita lanjut ke Mycobacterium lepra ya. Nah, di lepra ini istilahnya kalau kita itu adalah kusta ya, kusta. Terus ada juga kayak penyakit yang dikucilkan ya. Sekarang ya, dulu tuh dikucilkan sampai sana, tapi sekarang itu tidak. Malahan sekarang itu punya karantina ya. Kalau nanti pernah tahu ada namanya Rumah Sakit Sintanala, Pak tahu nggak di Tangerang? Pernah dengar nggak Sintanala? Ya, tahu dok. Tahu ya? Nah itu Sintanala itu adalah pusatnya deh. Jadi mereka dikarantina atau direhab ya, seperti itu di daerah Tangerang tuh, di daerah Mogot. Zaman waktu saya masih koas tuh saya di sana itu ya. Jadi mereka itu kita studi banding, jadi kita observasi melihat mereka, dan mereka itu benar-benar mereka itu diperlakukan sangat baik sekali. Mereka dari yang nggak punya kadang ada sampai klohen seperti ini ya, sampai tangannya tuh gede-gede semuanya, kakinya nggak bisa gerak, tapi mereka pintar, mereka dipekerjakan, terus mereka dirawat dengan baik, terutama luka-lukanya ya. Terus mereka juga bisa menjahit, terus mereka bisa membuat ban-ban, terus adalah memperbaiki kipas angin, TV. Mereka pintar yang laki-lakinya itu, yang perempuan merajut seperti itu. Jadi mereka memang sengaja seperti lingkungan yang rehab atau penampung yang sebagai contoh ya, rumah sakit yang baik yang untuk menampung. Jadi kayak di rumah, kayak kadang kan beberapa tuh di kusta tuh di pinggir jalan. Nah itu yang nggak dirawat. Jadi sebaiknya memang ke sana itu lebih dirawat sekali karena menular kan untuk bakterinya sendiri. Nah di sini adalah yang disebut juga Morbus Hansen ya, yang kita suka muncul di MH Morbus Hansen seperti itu. Dan ini
Untuk lepra sendiri ini sifatnya kronis, jadi dia suapnya berlama naun, jadi dia nggak mukanya angkut, jadi dia bertahap step-step itu. Tapi bisa nggak dapat disembuhkan? Bisa disembuhkan asalkan dia minum obatnya juga teratur ya, seperti itu. Obatnya sama nggak dok sama Mycobacter tuberculosis? Ada yang sama dan juga ada yang berbeda seperti itu. Dan di sini dia lebih mengenai arah perifer, sendi-sendinya, tulang-tulangnya. Jadi saraf-saraf tepi dia senangnya, dia nggak suka yang pusat saraf, makanya saraf tepi ya gitu ya. Jadi makanya nyerinya tuh kadang suka nyeri di bagian ujung-ujung, kadang-kadang dia mati rasa seperti itu atau baal, jadi seperti itu ya. Dan lepra ini pertama kali itu ditemukan dari daerah Afrika ya. Dan kenapa sih lepra itu sangat susah sekali? Bisa nggak dok kalau lepra itu dikultur kayak Mycobacter tuberculosis sebagai nggak bisa, karena lepra itu perlu ada suatu host ya, di mana hewan dia, yang hewannya itu nama armadillo ya. Armadillo. Jadi kita misalkan gini, kalau kita sakit curiga lepra gitu, apa yang kita lakukan gitu kan zaman dulu. Jadi ambil tuh darah kita masukkan ke hewan armadillo. Armadillo tuh kayak landak gitu loh, yang gede gitu landak, kita masukkan. Terus habis itu kita mengetahui reaksinya, si armadillo tersebut. Kalau reaksinya sakit, lalu kita ambil darahnya lagi nih, terus kita cek BTA-nya, oh ternyata sama. Itulah, jadi kita harus melakukan kultur dari hewan armadillo tersebut. Jadi itulah jadi berbedanya antara menggunakan Mycobacterium tuberculosis menggunakan media khusus dengan dengan Louise Jensen, ini enggak, kita menggunakan hewan perantara. Tapi di sini jangan khawatir, tidak memerlukan armadillo, tapi kita beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan dengan tanda-tanda curiga ke arah lepra atau morbus Hansen. Nah, untuk lepra ini via pernafasan, jadi makanya hati-hati ya kalau ada yang misalkan terutama kalau ada yang suka pengemis gitu ya, tolong jangan kamu lempar, kamu sentuh, tapi cuci tangan ya. Kalau mereka lempar kan takut tersinggung ya, takut mereka juga nggak terima seperti itu. Jadi berikanlah yang baik, tapi cuci tangan ya, karena kalau takutnya kontak atau juga bisa juga kamu lagi pilek-pilek ini kena lah ke pernafasan. Nah, targetnya adalah kemana? Szechuan, di lokasinya lebih tinggi ya, lebih dingin ya, karena kenapa sih Szechuan itu? Karena di lebih atas dia itu ya, lebih mama suka daerah dingin-dingin lah ya, daerah perifer, bagian tepi-tepi, bagian wajah ya, seperti itu senang banget ya. Terus bakteri itu bermultiplikasi di Szechuan sendiri, dan di sini mempunyai dua respon. Ada sel responnya nih, CMI tahu ya, sel mediated adalah sel respon yang baik ya, pada sel yang baik, dan juga respon yang buruk. Jadi kalau yang baik itu di mana mengetahui tidak ada nyeri ya, tidak ada kerusakan pada sarafnya, terus dia juga masih lesi-lesinya tuh masih sedikit, kadang-kadang nggak ada. Yang disebut juga tipenya itu ponbasiler, jadi minimal sekali untuk basilusnya atau basilernya. Kalau yang buruk itu banyak deh, misalkan di sini kalau multi itu sini kena warnanya putih, jadi kayak panu deh, putih, terus badannya juga putih, terus kadang-kadang sudah mati rasa dan sudah ada gede-gede di bagian tangannya, kakinya, terus kadang-kadang suka udah baal, sudah nggak terasa, kalau ditusuk-tusuk udah nggak terasa. Nah itu multibasiler, jadi sudah mengenai bagian mata, bagian testis, bagian ginjal, dan juga mungkin daerah sistem dari pembuluh darahnya juga. Yang ditakutkan apa? Timbulnya deformitas, kecacatan. Ini paling berbahaya. Kalau sudah kayak gini susah untuk diobatinnya kan. Jadi sebaiknya secara dini harus dilakukan pengobatan. Jadi lebih baik untuk prognosisnya juga lebih baik. Nah, ini kan sudah diajarkan sama Dr. Herianto nanti tentang tipe-tipe lepra. Jadi ada yang TT, ada BT, itu singkatan ya. Ada tuberkuloid, ada borderline tuberkuloid, ada mid borderline, ada borderline lepra matosa, ada lepra matosa, itu macam-macamnya. Nanti sudah lebih detailnya akan ke dokter kulit. Nah, ini tipe pengobatannya. Sebenarnya lepra itu ada ponbasiler dan juga multibasiler dengan tipe-tipe yang sudah kalian ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia tipenya TT atau tuberkuloid polar ya, ini lebih ke arah ponbasiler ya. Jadi lesinya sedikit, BTA-nya cuma ya +1 ya, kadang 0 gitu ya. Nah,
kalian tahu respon repromin itu seperti BCG atau mantuk tes lah ya, mantuk tes pada tuberkulosis. Jadi ini reaksi dari antigen Mycobacterium lepra yang dimasukkan ke kita. Setelah itu nanti baru kita diambil lagi, ada reaksi nggak kira-kira. Contohnya adalah ada respon nggak terhadap si reaksi lepromin itu, zaman itu seperti itu. Nah, tapi sekarang tidak dianjurkan lagi untuk pemeriksaan lepromin. Jadi cuma pemeriksaannya itu secara fisik saja dan juga pemeriksaan dari basil tahan asam secara mikroskopiknya. Nah, ini ada TT, ada bisa kalian baca. Jadi semakin besar BTA-nya itu malahan dia rendah, malahan apanya? Jumlah lesinya banyak, tapi lesi leprominnya juga nggak ada respon. Dia nggak ada sama sekali bekasnya. Kalau reaksi lepromin kan ada reaksi seperti reaksi apa ya istilahnya ya, namanya timbul itu seperti ada kayak ngantuk tes gitu lah, timbul rasa bereaksi kepada si kita sendiri, tubuh kita sendiri seperti itu. Itu udah disebut juga reaksi lepromin. Nah, ini ada klasifikasi, ada single lesions, ada pon bacilla, ada putih bacilla, ya klasifikasi saja. Nah, ini ada namanya reaksi lepra. Jadi reaksi lepra itu sebenarnya ada dua. Apa sih dimaksud dengan reaksi lepra? Reaksi lepra itu adalah reaksi yang berupa setelah diberikan pengobatan lepra, ya kurang lebih 6 bulan atau setahun ya, itu ada reaksi gitu ya, ada reaksi lepra. Ini karena apa? Hipersensitivitas terhadap antigennya itu, si lepra itu, Mycobacterium lepra itu, yang dimana mengakibatkan adanya respon imun dalam tubuhnya sendiri. Jadi mengakibatkan yaitu jadinya proses terjadinya keseimbangan imunologis ya. Jadi ada reaksi-reaksi. Jadi awalnya kalau yang masih ringan seperti ini, reverse reaction-nya RR ini, bentuknya BT dan BB, ini lebih ke arah tidak menimbulkan proses dari inflamasi ya, atau kerusakan kerusakan pada endotel dan lainnya. Kalau dia lebih ke arah neuritis, kehilangan rangsangan sensorik, motorik, terus adanya sistemika tuh nggak ada malahan. Di sini ada proses inflamasi saja atau penembalan pada epidermis. Jadi lebih ke arah nyeri pada sendi-sendi, terus kadang-kadang gangguan pada mati rasa, kadang-kadang ada edem, itu adalah reaksi pada nama tipe 1, reversial reaction. Seperti itu tipenya BT dan juga BB. Nah, kalau yang ada NL gitu, erythema nodosum leprosum, ini lebih ke arah yang BL sama LL. Ini adalah sistemik deh, ada demam, ada lemas, ada pembesaran KGB juga, kadang di bagian leher, kadang juga ada batuk gitu ya, ada juga kadang-kadang ada flek-flek paru. Nah, ini sudah mengalami suatu reaksi hipersensitivitas imunologinya yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan ini adanya perubahan kadar sitokin proinflamasi. Jadi semua badai-badai sitokinnya itu pada berantakan semuanya. Jadi itulah yang menimbulkan NLF. Nah, ini bisa nggak diobatin? Ada pengobatan, nanti ditambah pengobatannya oleh dokter kulit biasanya seperti itu. Jadi itu tambahan untuk reaksi, ada yang reaksi reaksi RR dan juga ENL, seperti itu reaksi pada lepra setelah pengobatan. Jadi ada beberapa pasien itu setelah diberikan pengobatan ada reaksi, kadang-kadang ada juga yang nggak bereaksi, tergantung dari individual si pasiennya. Nah, untuk diagnosisnya, nanti kan diajarkan kan kalian, ini adalah untuk mengetahui reaksinya, jadi dari sensorik, dari bagaimana motoriknya gitu ya, atau saraf-sarafnya, nanti kalian di CSL nanti diajarkan nih gangguan neurologisnya. Nanti bagaimana sih mengenal tabung dingin panas, terus ada tajam seperti tumpul. Nah, nanti diajarkan ya pada waktu pemeriksaan fisik. Terus di sini juga ada uji lepromin, walaupun ada beberapa tipe yang sekarang ini tidak dianjurkan kembali, yang juga pemeriksaan antigen ya dengan PGL yaitu pielonic kilolipid 1, PCR dapat dari mana? Dari darah ya, dapat kita langsung mengetahui kira-kira gen dari materi genetikanya. Terus inilah BTA. Yang kalian harus tahu nih bagaimana pengerjaan BTA, dan identifikasinya juga berbeda, cara pengerjaannya bukan dari sputum ya. Nah, di sini ada 10 tempat rutin yang harus tahu, yaitu di bagian kedua
cuping telinga. Jadi telinganya ada cuping kan tuh pinggirannya ada nggak sih? Nah ini cuping telinga seperti ini. Ini adalah kita ambil adalah serumnya ya, atau namanya red serumnya, bukan darahnya. Pertama kita bersihkan dulu gitu ya dengan alkohol, kita keringkan. Ini adalah spatule ya, pisau ya. Ini pisau, kita tekan sampai dia berwarna putih, kan merah tuh, dia sampai berwarna putih di cuping telinganya. Lalu kita iris. Nah, kita itu nggak berdarah tuh, butuhkan serum. Lalu kita teteskan deh ke sini, atau dari pakai pisaunya teteskan sini. Ini sampel ini saya ambil dari apa namanya, dari teknik ini dari waktu ini apa nama ada apa namanya pelatihan ya seperti itu. Nah, ada darahnya sedikit, jangan khawatir, nggak apa-apa, yang penting kering. Terus nanti akan dilisiskan dikit darahnya, lalu kita keringkan lagi, baru kita pakai staining dengan Zenielsen atau dengan pewarnaan BTA. Nah, itu udah cuping telinga. Cuping telinga. Ada dua ya, kiri dan kanan kita kerjakan. Terus apa lagi? Daerahnya itu adalah daerah yang paling eritematous. Jadi ada juga daerah yang baal. Misalkan daerah mana nih? Misalkan di sini atau infiltrat yang putih, misalkan daerah pipi ya sedikit kamu gores aja, kamu gores tapi seperti kerokan aja, kerokan kulit. Jadi ini bukan diiris ya, kerokan atau dikerok saja. Kalau cuma yang diiris itu daerah telinga saja. Kalau ini cuma disuap aja, disuap gitu pakai cotton swab bisa, atau dengan kerokan pisau ini bisa kita ambil juga deh, atau kalau kadang-kadang kalau saya kan takutnya kegeses ya, apa kegores ya, jadi mendingan pakai lidi aja, kapas kita suap seperti itu. Terus bisa juga daerah mana lagi, mungkin daerah hidung itu paling banyak juga. Jadi itu hal-hal yang paling aktif daerah dari Mycobacterium lepranya. Jadi sebaiknya memang kurang lebih 10 tempat yang harus kalian kerjakan ya, yang paling misalkan daerah punggung bisa dengan kerokan kulit atau bisa dengan menggunakan swab juga dengan lidi kapas seperti itu. Baik, itu cara pengerjaannya. Nah, hasilnya di telinga kiri. Nah, ini benar nih. Ini waktu itu saya kerjakan di laboratorium tahun 2015 waktu itu saya kerjakan ya di waktu PPDS mikrobiologi. Jadi di sini ada pasien nih, pasiennya itu orang tua umur 55 tahun, terus dengan keluhannya itu ada batuk, ada gangguan paru, di infiltrat juga, ada TB juga pasiennya. Ternyata dia mengalami reaksi NLL gitu ya, ENL juga. Nah, saya ambil tuh di bagian telinga kiri dan kanannya. Ternyata ada nih BTA nih ya, ini asli nih, jadi bukan gambar nih, ini adalah BTM positif seperti ini. Terus ini BTM positif juga, ada terlihat nih di sini basil tahan. Jadi kalau kamu tunjuk ke sini ya bukan ini ya, ini adalah leukosit dan lainnya, dan ini adalah bentuk dari covernya. Inilah bentuk BTA yang positif. Nah, di sini kalau yang lepra ini berbeda dengan TB. Kalau skornya dia kan TB 3 tuh. 0, skenti, 1, 2, 3. Kalau lepra itu banyak, ada positif 6, nggak perlu dihafal. Ini adalah mengetahui banyaknya bakteri pada basis tahan asam. Jadi dihitung tuh kamu nih berapa. Semakin banyak ya semakin agak kurang bagus kan. Jadi seperti itu. Terus yang ada juga bentuk morfologi. Morfologi itu adalah mengetahui tentang bagaimana prognosis dan penyembuhan pada pengobatan. Jadi nanti diajarkan sama Dr. Herianto mungkin. Jadi kalau ini, jadi pasien kalau udah lama, misalkan sudah diberikan obat INH, Dapson gitu ya, sudah diberikan lama, misalkan 2 tahun, terus kok masih gitu-gitu aja. Nah, ini harus dilakukan reguler sebenarnya. Jadi di sini kita lihat dari bentuk dari BTA-nya yang solid kan, ada yang bentuk utuh, kalau utuh terus gini ya, ada bentuk fragmen, pecah-pecah, itu adalah non solid, nanti dibagi dikali 100. Kalau kurang 50% berarti pengobatannya masih kurang baik, tidak adekuat. Kalau 50% ke atas berarti sudah membaik nih kondisinya. Jadi ada namanya indeks morfologi, mengetahui dari dilihat indikator dari pengobatannya si pasien tersebut ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke fibrokolera? Apa ada yang nggak jelas? Atau ngantuk? Tropis, karena banyak ya tropis ya. Ya, ada pertanyaan nggak sebelum ini? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak, Nak? Izin menjawab mungkin belum ada, Dok. Belum ada ya? Baik, makasih sudah dijawab.
Ya, ya, silakan. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang untuk yang kolera. Jadi etiologinya udah tahu ya, spesiesnya apa. Kalau sakitnya dia ada clue-nya, misalkan pasien itu anak-anak gitu ya, usia 10 tahun, terus dia sakit perut gitu ya, diare-diare seperti cucian beras gitu ya, warnanya putih keruh gitu ya, terus kadang-kadang suka mules seperti itu, tuh ada demam juga. Terus lebih ke arah mana nih pasiennya, walaupun kamu pendede disentri atau apa gitu ya, bisa juga fibrokolera. Nah inilah etiologinya. Fibrokolera bentuknya ciri khasnya tetap ya bantangnya bengkok ya, bengkok gitu, bentuknya agak bengkok ini ya, atau bentuknya seperti ini atau koma ya, koma gitu ya. Ini gram negatif ya, batangnya gram negatif, bengkok. Oksidasenya itu lihat dari nanti tuh dari kulturnya kan kita ambil, dan sifat dari bakteri ini kolera itu adalah bentuknya polar flagel. Dia banyak tuh flagelnya, pergerakannya banyak. Dia periaflagel, ya peritrik namanya. Dan hidupnya memang di air, suka di air nih. Dia bakteri air ya, atau akuatik namanya. Dan dia menyerang kebanyakan pada manusia. Penularannya pada makanan dan minum. Jadi harus perhatikan juga, makanya kalau kolera itu higienisnya sangat penting. Salmonella juga seperti itu intinya. Nah, untuk fibrokolera di sini adalah yang ditakutkan adalah toksinnya. Jadi di sini kolera itu ada sifatnya, ada yang toksin, ada yang non toksin. Kalau toksin berarti dia ini adalah dapat menyerang faktor virulensinya kemana? Ke enterotoksin, jadi ke arah pencernaan seperti itu. Dan kalau non toksin bisa nggak dia berbahaya? Bisa, tapi virulensinya itu tidak seberbahaya yang berbentuk toksigenik seperti itu. Nah, kalau fibrokolera yang non toksin itu seperti apa? Seperti dia mengenai sepsis, terus dia juga adanya luka, itu bisa kenanya fibrokolera. Nah, tapi kalau yang patogennya adalah kolera yang toksigenik ya, karena ada toksinnya sendiri. Dan di sini ada dua grup, 01 sama 0139. Ini sebenarnya adalah diteliti ya waktu itu ya sama si Pak Moreje ini, diteliti ada tipe serogrupnya. Jadi serogrup itulah dari antibodinya sendiri kita ambil ya. Ini ada penemunya adalah klasik dan autor. Yang penting adalah nggak perlu kamu hafal. Yang penting kamu kalau toksin itu apa sih itunya, strainnya. Strain itu variannya yaitu 01039, yaitu 01 yang toksigeniknya atau toksinnya pada fibrokolera. Kalau Inaba, Ogawa ini nggak perlu. Ini ada tipe-tipe dari serotype-nya. Jadi yang paling penting adalah 01 untuk fibrokolera toksigenik. Nah, ini adalah untuk menyembuhkan fibrokolera kita menggunakan media. Medianya ada TCBS, tio, sulfa, citrat, sukrosa ya, di mana awalnya warnanya hijau menjadi ditambahkan fesesnya, kita strik di feses, jadi besoknya kita lihat berwarna kuning. Kuning ini adalah memfermentasi sukrosanya. Kalau tidak memfermentasi besoknya, ini adalah golongan, contohnya adalah fibroparahemolitikus. Jadi tidak ada fermentasi sukrosanya. Seperti itu ya. Jadi kalau menumbuhkan bakteri fibrokolera dengan media apa? Media TCBS. Media TCBS itu apa? Media agar untuk yang selektif, khusus untuk Vibrio spesies, seperti itu ya. Dan ini untuk dosis infeksiusnya, bagaimana diare bentuknya seperti ini, dan paling penting adalah ditekankan untuk diagnosisnya dari tinja ya, dan juga jarang kita menggunakan darah dan air tapi dari tinja, tergantung keluhan si pasien. Kalau pasiennya dia buang air terus ya pasti tinja kan, fesesnya kan, bukan urin kan, seperti itu intinya ya. Dan ini cucian seperti ini. Nah, kenapa sih dia lebih ke arah diare untuk fibrokolera? Ya, karena ini karena kan gini, toksin dari fibrokolera kan, toksin itu kan ada yang bersifat stabil dan juga labil toksin. Ya, itu ada dua. Tapi fibrokolera itu sifatnya itu labil toksin. Labil apa maksudnya? Sifatnya labil itu adalah dia itu berubah dan sangat dipengaruhi oleh enzim. Namanya enzim apa sih namanya tuh? Saya jadi lupa. Adenase siklase ya, yang meningkatkan
CAM ya, atau dari cyclic adenosine monofosfat, menjadi peningkatan dari apa, variabilitas dari dinding kapiler ya, jadi pada dinding usus, jadi akan menimbulkan hipersekresi. Nah, hipersekresinya itu akan mempengaruhi apa, elektrolit kan, pada apa, natrium, pada kalium, dan juga pada klorida juga seperti itu. Natrium, kalium, natrium, klorida sama HCO3 bikarbonatnya sendiri. Jadi itu yang mempengaruhi dari hipersekresi. Jadi pada yang disebut juga fibroklora masuk kemana? Ke labil toksiknya sendiri atau toksin ya, seperti itu. Karena ini sama pada E. coli sebenarnya sifatnya. Jadi ada beberapa E. coli yang sifatnya kalau di GH tuh banyak juga tuh dia tipe-tipe diare itu banyak nanti ya. Seperti itu akan kita lanjutkan ke nanti gastro ya. Nah, itu untuk fibrokolera. Nah, sekarang kita lanjut adalah ke Salmonella typhi. Untuk Salmonella typhi ini adalah disebabkan kenapa? Penyakitnya yaitu demam tifoid ya. Jangan salah penulisannya, kalian tuh kadang suka salah tuh kadang-kadang penulisannya. Jadi kalau yang nomor 2 ini itu kalau spesies ini kecil ya. Tapi kalau tipi, kalau ada serotip, jadi tipi itu bukan yang sini spesies, tapi spesies Salmonella itu adalah Salmonella enterica serotype tipi. Tipinya itu besar ya, seperti ini. Jadi inilah cara penulisannya. Terus yang kedua adalah morfologinya. Morfologinya tetap ya batang gram negatif, dia bersifat juga gerak, peritrik juga, sifatnya endofakultatif. Terus apa lagi kira-kira dia? Dia menghasilkan H2S ya. Antigennya adalah ada O, H, dan juga K. Sudah tahu O, H, K itu apa? Ayo, pada dinding bakteri O apa? Ayo, pernah kan apa? Kalau O itu apa? Ada yang tahu? Aini? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa? Tahu? Mungkin dari Fatir. Tahu nggak O itu apa? Antigen O apa? Bentuk O itu apa aja? Kalau di bentuknya kan kalau bakteri kan bentuk ini nih, kotak gitu yang lonjong gitu kayak kapsul. Terus ada apa sih kalau Salmonella itu ada flagel-flagelnya tuh banyak tuh. Nah, kalau O itu apa? Di bagian apa O-nya? Bagian ini ada kan bagian badannya atau bagian kapsulnya atau bagian flagelnya? Oh, HK. Iya, jadi somatik ya badannya. Kalau H itu berarti? Flagel berarti itu. Ya, terus baru ini kayaknya kapsulnya ya. Jadi harus tahu yang paling yang fluoresensi yang mana ya kapsulnya seperti itu. Jadi itu harus tahu ya letak-letak bentuknya O, H dan K dia pada apa Salmonella ya. Jadi nanti kamu lihat morfologi dari si bakteri tersebut. Nah, ini bentuknya nih kan ada bentuknya dia flagellitrik tuh banyak kan. Terus ini batang gram negatif. Kalau lihat dari mikroskop ini gambar ya karena bagus banget kalau gambar. Kalau realita nggak seperti ini. Terus yang kedua, ini adalah bentuk koloninya. Kalau kita tumbuhkan koloni di agar darah, gitu ya, atau koloni di media Meconium gitu ya, Meconium. Jadi ini adalah bentuknya adalah seperti ini. Kalau E. coli warnanya laktos fermenter, kalau Salmonella dia non laktos fermenter. Terus kalau media khususnya apa nanti belajar ya? Media khususnya dengan media SS Salmonella Shigella pada menumbuhkan Salmonella enterica serotype tipi. Nah, ini harus tahu ya bagaimana cara penulisannya saya berikan juga. Nah, di sini cara klinis sih deh. Kalau kamu sudah tahu klinisnya, penting tifoid itu bagaimana klinisnya, yaitu pasti kan kalau ada yang bilang Salmonella typhi ada paratipi. Nah, itu lihat dari segi dari klinisnya dan juga dari pemeriksaannya sendiri. Dan non tipoidal Salmonella itu lebih ke arah gastroenteritis, misalkan pada sakit di bagian pencernaan, terus juga Salmonella itu juga bisa mengenai bagian UTI, ISK, bakteremia dan juga osteomyelitis. Dan kalian baca aja transmisinya bagaimana. Nah, sekarang untuk pemeriksaan laboratoriumnya, ini kalau sampel, ini menggunakan darah, ya, ada susum tulang, urin, bilasan lambung, itu bisa. Tapi kebanyakan kita menggunakan darah ya.
atau urin seperti itu. Terus kulturnya dengan media selektif, dengan reaksi biokimianya, ada tes serologi. Nanti akan kita belajar tentang serologi. Mungkin dokter patologi klinik juga menjelaskan juga ya dengan tes Widal yang kamu pernah cek mungkin pada waktu kamu demam gitu ya, sama tes Tubeck ya. Kira-kira sama nggak Widal sama Tubeck? Berbeda. Kayak kalau Widal itu lebih ke arah titernya untuk mengetahui dari antigennya, dan kalau yang Tubeck itu adalah sebenarnya adalah nama merek ya, sebenarnya antibodi, mendeteksi antibodi. O-nya yang diperiksa, somatiknya badannya si salmonella itu yang O9 dan O12. Nah, cara gini, jadi nanti kita langsung aja ya, nggak apa-apa deh, kultur darah sebaiknya nanti kita ajarin beberapa nanti, nggak ini ya, nggak ada ya, oke. Nih, kalau kultur darah sebaiknya itu adalah minggu pertama. Ya, minggu pertama, kalau urin itu kedua, dan juga feses itu sebenarnya kalau ada beberapa pasien yang salmonella itu udah diare juga, bisa kita ambil fesesnya, kita periksa itu pada minggu kedua dan minggu ketiga, seperti itu. Kalau Widal itu sebaiknya diperiksa hari hari ke-7 lah ya, hari ke-7 atau hari ke-8 gitu ya. Tapi tidak boleh dilakukan hanya sekali. Jadi kita mengetahui namanya ada pemeriksaan serokonversinya gitu ya, penaikan titernya sendiri. Jadi sebenarnya Widal itu sudah tidak dianjurkan kembali karena kita daerah endemi kan, daerah endemi, terus kita juga sering ada mungkin juga makanan di daerah, jajan di misalkan di warung atau di mana, jadi memang nggak dianjurkan. Memang sebaiknya kita menggunakan pengecekan dari antibodi seperti Tubex. Nah, ini sudah diteliti juga oleh Prof. Gasem ini dari Diponegoro, bahwa kalau untuk pemeriksaan Widal sebaiknya boleh dilakukan. Misalkan gini, minggu pertama kamu dirawat nih, misalkan, atau kamu lagi sakit ya, atau di rumah gitu, terus hari ke-5 atau hari ke-7 kamu cek, ternyata titer kamu itu adalah 1/320 ya, gitu, 320 ya. Terus ternyata besoknya lagi pas minggunya, misalkan minggu keduanya atau ketiganya, kamu cek lagi 2 kali pemeriksaan, atau minggu depannya deh kamu udah enakan, kamu cek lagi ternyata peningkatan titer 2 kalinya, misalkan 320 menjadi 640 gitu kan, nambah 2 kalinya. Wah, berarti ini bener nih, pasien ini adalah memang curiga kena demam tifoid. Nah, kalau 1 kali aja itu masih rancu gitu kan. Jadi maka diperlukan pemeriksaan 2 kali untuk mengetahui adik kuat kira-kira demam tifoid seperti itu. Nah, kalau serologi untuk antibodi ada beberapa tipe, ada tipe DOT, Tubex, sebenarnya IgM juga ya. Kalau ini hari ke-5 kita lakukan bisa. Nilai sensitivitasnya juga sangat tinggi kalau menggunakan TB-DOT, terus kalau Tubex itu sekitar 75-85, tapi spesifiknya baik dia untuk diagnostik dapat diberikan untuk pasien-pasien misalkan demam 5 hari, menyingkirkan diagnosa dengan DBD gitu ya, demam berdarah bisa dengan menggunakan Tubex seperti itu. Nah, oke, kalau terus antraks kita lanjut nanti ke zoonosis ya. Ya, sekarang ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ke infeksi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Ada pertanyaan? Apakah cukup jelas atau enggak? Masih bingung? Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya gimana? Ada pertanyaan nggak? Izin dok, boleh. Nggak ada ya dok ya? Nggak ada, ya udah kita lanjut ya. Baik, untuk infeksi bakteri anaerob sendiri itu sudah tadi ya, udah tahu ya, nggak membutuhkan oksigen. Nah, kita contohnya sekarang lebih ke tropis, ini Clostridium tetani, tetanus ya, terutama ya. Tetanus itulah penyakitnya, tapi bakterinya adalah Clostridium tetani. Dia bakteri yang berspora ya, bentuknya kayak gimana? Dia bentuknya adalah batangnya gram positif nih seperti ini. Jadi kalau bentuknya seperti raket gitu ya, bentuknya raket, saya nggak pakai pointer tadi ya, maaf ya, nggak pakai pointer. Saya kasih pointer nih. Nih, bentuknya raket seperti ini ya. Raket, terus dia itu ada di mana? Spora ya. Spora nih. Ini adalah bentuknya ada di terminal.
ya. Jadi spora di terminal, dan dia sifatnya adalah spora itu kenapa berspora? Artinya spora itu adalah bervegetatif, dia bertahan hidup di daerah manapun, dia seperti itu. Dan dia lebih banyak temukan di mana? Di tanah, di debu, ya, terutama seperti itu, atau daerah-daerah mungkin yang tempat-tempat yang lembab seperti itu. Jadi dia flagelnya juga banyak, dia sifatnya berflageteritrik, banyak banget itu flagel-flagelnya. Jadi dia geraknya sangat aktif, gerakan pada Clostridium tetani. Nah, di sini peranannya untuk antigen virulensinya dia bersifat neurotoksin, ya, neurotoksin, kena sarafnya, dan juga tetanus spasmik, jadi seperti itu. Jadi sifatnya untuk Clostridium tetani itu, toksinnya itu menyerang adalah saraf, ya, saraf, terutama pada saraf-saraf pusat seperti itu, mengakibatkan dia spasme di bagian otot-ototnya. Dan di sini kita sebaiknya memang lebih protek terhadap tetanus. Oleh karena itu sejak lahir kan kita harus diberikan namanya DPT kan, untuk mencegah adanya tetanus, penyakit difteri, pertusis. Tetanus harus diprotek. Gunanya adalah mencegah adanya Clostridium tetani, seperti itu. Yang ditakutkan apa? Toksinnya, bukan bakterinya. Toksinnya itu kenapa? Karena dia berlekat ke ganglion neurotransmitter. Nah, itu paling takutkan. Seperti itu, ya. Dan di sini untuk scanavora yang sangat bervegetatif, nah ini dia suka banget nih toksinnya, hidup di daerah jaringan nekrotik, jaringan mati, yang kadar kalsiumnya juga banyak, dan juga yang infeksi piogenik itu yang infeksi yang banyak sekali, purulen sekali untuk luka-lukanya atau nanahnya banyak atau pusnya banyak, nanahnya banyak banget itu infeksinya piogenik. Karena di situ karena apa? pH-nya turun. pH turun itu kenapa? Mengakibatkan banyak sekali itu bakteri-bakteri anaerob, tidak oksigen sama sekali, dia suka hidup di situ. Jadi mengakibatkan produksi toksin juga semakin banyak di daerah tersebut. Yang banyaknya itu adalah cenderung ke arah Clostridium tetani. Nah, tetanus sendiri itu penyebarannya secara asenden dan juga desenden, ya, harus kamu ketahui. Kalau asenden itu lebih ringan, dia lebih ke arah perifer karena sudah diimunisasi dari lokalisnya. Kalau yang desenden itu lebih ke arah sudah mengunci atau toksin sudah menyebar ke pembuluh darah secara sistemik dan juga limfe. Jadi itu akan menimbulkan keluhan-keluhan seperti pasien kejang, gitu ya, pasien gangguan motorik dan sensoriknya, dan juga ini akan menimbulkan juga kematian. Dan desenden itu kebanyakan belum pernah diimunisasi, jadi lebih kondisi menjadi berat daripada asenden. Nah, klinisnya nanti bisa kalian baca bagaimana inkubasinya, bagaimana pemberian dari obat antitoksin. Jadi sebenarnya intinya gini, kalau ada pasien terkena luka pada paku gitu ya, kan kadang-kadang itu, atau pada waktu kena pisau, kadang-kadang itu orang tidak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah, nggak perlu dikasih dibersihkan lukanya gitu ya, kadang-kadang cuma ditempel apa seperti itu. Nah, kalau paku itu kan lebih ke arah menakutkan infeksinya ya, apalagi pakunya tergantung pakunya berkarat atau tidak. Kalau berkarat semancep itu kan yang ditakutkan adalah bakteri yang anaerob sendiri. Jadi sebaiknya kalau ke rumah sakit kan pasti kita bersihkan lukanya, terus kita kadang-kadang kita berikan juga untuk tetanus TT-nya, tetanus toksoid TT-nya ya, tetanus toksoidnya, dan juga kadang-kadang kita diberikan ATS juga seperti itu. Tapi ini kita lihat lagi, karena kita tanya, Ibu pernah divaksin nggak untuk DPT-nya? Oh belum. Kalau belum pernah divaksin, sebaiknya memang diberikan antitoksin ATS tersebut. Gunanya apa? Untuk lebih menetralisirkan toksinnya. Malahan kalau bakterinya itu gampang, diobatin, dibersihkan saja, diberikan obat antibiotik, baru nanti bisa penyembuhan lebih baik. Malahan yang ditakutkan toksinnya. Toksinnya itu dapat menyebar secara asenden atau desenden yang bisa melumpuhkan organ-organ tubuh kita. Seperti itu.
Nah, untuk ATS, hati-hati ya penyuntikannya, terutama antitoksin serum, karena bersifatnya dia memang dari toksin Clostridium tetani ya, antigennya. Itu akan menimbulkan kadang-kadang suka shock anafilaktik. Jadi ya harus dilakukan skin test. Jadi kita cek dulu tuh pasiennya. Di skin test itu ini uji apa namanya? Uji kulit ya. Jadi kita alerginya. Kira-kira pasien itu alergi apa enggak? Kalau alerginya aman, baru kita suntik ATS-nya. Karena beberapa ada yang langsung disuntik tiba-tiba shock, sesak nafas, nggak bisa kok kayak tambah dia keringan seperti itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk penyuntikan untuk yang pemberian antitoksin. Nah, untuk hasil pengobatannya ini sini, jadi kita itu targetnya adalah bukan apa nama istilahnya, bukan membunuh si bakterinya gitu, tapi membunuh toksinnya. Jadi pencegahannya itu juga apa? Dari sekarang sarannya adalah untuk bayi-bayi harus DPT, harus booster. Penanganan khusus juga ya, lukanya itu juga harus baik seperti itu, tidak boleh yang sembarang membersihkan, harus benar-benar harus dibersihkan dengan baik, dan juga pemberian antitoksin. Dan sebenarnya kalau antibiotik itu gunanya adalah membunuhnya bakteri Clostridium saja, tapi bukan membunuh toksinnya. Ingat ya, bukan membunuh toksinnya, tapi adalah kalau membunuh toksin berarti antitoksin seperti itu. ATS. Nah, ini kalau untuk antitoksin bisa juga dapat ilmiahnya diberikan adalah imunoglobulin ya, seperti itu menetralkan toksin. Ini tindakan mutlak, jadi nggak boleh lewat kalau juga ada pasien itu curiga ke arah Clostridium tetani. Ini jenis-jenisnya, ada yang bentuk seperti ini, adalah namanya opsitotonus. Ini bentuknya ini adalah seperti kaku ya di seluruh bagian badannya. Pasien-pasien tetanus, ini ada rhesus kelopak matanya itu nggak bisa membuka, cuma setengah aja pada pasien tetanus, dan kadang-kadang suka kejang, kadang-kadang suka trismus juga pada daerah mulutnya. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kultur untuk Clostridium tetani ini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, jadi yang penting adalah walaupun dilakukan kultur, nggak apa-apa, tapi istilahnya pasti hasilnya kadang-kadang suka negatif gitu ya, kadang-kadang kultur positif tidak menunjukkan adanya toksin. Ya, kultur positif saya ditemukan penderita cukup kebal. Jadi kadang-kadang itu boleh lakukan kultur, boleh. Kadang-kadang dokter itu boleh kultur apa namanya, tapi asalkan jangan menunggu kultur, karena kultur itu lama banget, 5 hari kan. Jadi kita langsung aja kejar ATS-nya, antitoksinnya. Ya, sambil kita menunggu hasil tersebut. Lalu kalau hasil Clostridium tetani boleh nggak dok? Habis ATS kita berikan antibiotik sambil menunggu, boleh, asalkan sebelum kultur jangan diberikan antibiotik dulu, terus baru nanti kita pengambilan sampelnya baru lakukan antibiotik, boleh, namanya terapi empirik seperti itu. Jadi diberikan antibiotik sebelum hasil mikrobiologi itu keluar. Ya, seperti itu ya. Ini untuk yang infeksi bakteri aerob dan anaerob. Kira-kira ada ini pertanyaan sebelum kita lanjut ke zoonosis? Banyak ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke zoonosis? Gimana, mau langsung atau enggak? Ya, cukup dok. Cukup. Pada ngantuk apa enggak? Ini. Ya udah, kita satu lagi ya. Sebentar lagi kok. Ini zoonosis nggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan cepat. Baik, kita lanjut sekarang ke zoonosis. Oke, kita lanjut zoonosis itu. Ya. Untuk zoonosis di sini nggak terlalu banyak, saya hanya membahas beberapa saja ya, dari antraks, leptospirosis, dan juga brucella ya, brucellosis seperti itu. Yang sangat familiar di Indonesia adalah antraks ya, dan juga leptospirosis. Kalau brucellosis itu adalah beberapa endemik yang ada di daerah Amerika, daerah Afrika gitu ya, paling sering. Oke, sudah tahu, kalian baca saja definisi dari zoonosis itu apa sih sebenarnya, ada di sini, nggak perlu saya baca ya, kan sudah besar, jadi tinggal kalian literatur saja. Nah, di sini intinya adalah kalau zoonosis sendiri itu adalah dapatnya dari mana? Dia merupakan suatu
dapat dari hewan yang ditularkan ke manusia, yaitu dari makanan ya, dan juga dari binatangnya sendiri, terus gitu ya, dari arthropodanya juga, atau bisa juga kontak langsung dari skinnya seperti itu. Nah, cara penularannya itu dari gigitan, dari cakaran. Jadi kadang-kadang kita suka tuh cakar, muka kita lesi. Nah, itu bisa tuh. Makanya hati-hati ya kalau melihara. Nah, nanti mungkin kalian juga belajar mengenai rabies, kan ada virus-virus juga, zoonosis ya, seperti itu. Nanti bagiannya virus. Nah, ada kontak erat, insur darah, ada saliva, urin, feses, ada makanan yang tidak diolah dengan baik, itu juga mempengaruhi juga. Jadi, makanan mentah itu juga seperti kalau makanan kita nggak mateng, kita dapatnya pada, apalagi kalau musim Idul Adha ya, gitu ya, takutnya antraks kan, seperti kalau sebelum Idul Adha biasanya si hewan-hewan itu kita lakukan ngambil sampel, kita swab tuh bagian tenggoroknya ya, kita lihat apakah sama hidungnya gitu, disuap juga untuk biar insya Allah Idul Adha-nya juga lancar ya pada waktu makan kambing atau makan sapi, jadi kan lebih baik gitu ya, jadi harus lakukan screening oleh dokter hewan. Nah, bakteri penyebab zoonosis itu adalah Bacillus anthrax, ada Brucella, ada Leptospirosis, pembahasnya cuma 3 saja, nggak terlalu banyak. Dan di sini kalau anthrax, bedanya dengan Clostridium ya, kalau anthrax itu berarti dia masih bersifatnya dia aerob ya, kalau yang Clostridium kan anaerob. Tapi dia batangnya gram positif seperti ini ya, gram positif bentuknya spora. Nah, sporanya itu di sentral deh, spora di tengah-tengah nih, ini sporanya nih. Sporanya dia bentuknya seperti bambu gitu ya, di dalam bambu, jadi sentral dan dia bersifatnya adalah bersifat aerob ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya antraks itu memang ditakutkan ya sebagai bahan bioterorisme juga. Jadi kadang-kadang salah gunakan. Kadang-kadang kita bakterinya bisa untuk kejahatan, kadang seperti itu kalau perang biologis. Tapi mudah-mudahan makanya ada biosecurity-nya harus kuat lagi di bioterorismenya. Nah, untuk patogenesisnya nanti kalian juga bisa baca. Jadi di sini ada port de entry-nya itu dari mana saja? Dari seperti ini deh, dari spora, ada inhalasi. Inhalasi terhirup nih sporanya di udara, kita masuk, jadinya apa? Jadi batuk-batuk deh pasiennya. Pasien batuk-batuk, sesak nafas yang disebut juga dengan penyakit namanya wool quarter disease ya, inhalasi spora. Ada juga dari luka dan gigitan. Jadi ini masuk nih, kadang-kadang kita kena nih dari nyamuk, kita ada luka gitu kan, ya udah, jadi kena ke bagian kulit, jadi pasiennya demam, kadang-kadang rasa pusing ya, rasa mual, seperti itu kalau antraks. Ada juga karena dari makanannya yang terinfeksi, misalkan dari antraks sendiri, terus dia tidak dimasak dengan baik gitu ya, mengakibatkan perutnya sakit dan diare. Inilah gejala-gejala. Jadi ada beberapa, ada gastrointestinal kena, bagian daerah area kulitnya juga kena, dan juga mengenai bagian inhalasi bagian paru-parunya. Nah, ini proses transmisinya ya sudah diterangkan bisa dari kulit, dari ingestion, inhalasi. Jadi ini dari spora ujungnya. Jadi spora itu dapat terhirup dari makanan, dari kulit juga mengenainya. Nah, di sini dari water shorter disease itu sendiri, ini adalah yang paling berat kondisinya karena dia mengenai jaringan dari limfa dan limfatik dan limfa di mediastinum, karena produksi toksinnya. Nah, saya terangkan lagi. Di antraks itu kan kita mempunyai sifat toksinnya itu sangat virulensi ya. Toksinnya itu dia ada 3 dia toksinnya itu, ada yang sebagai proteksi antigen, ada letal antigen, dan edema antigen, seperti itu ya. Nah, ini toksinianya, edema toksin, letal toksin, dan juga ada toksinnya sendiri. Nih, jadi ada yang sifatnya itu sporanya itu yang bisa masuk, misalkan yang paling berbahaya mana, yang berbahaya pada letal ya, seperti sebutkan dari water disease tadi itu. Karena sifatnya vegetatif, dia akan menimbulkan ada proses inflamasi atau peradangan. Jadi semuanya dari sitoproinflamasi akan mengalami peningkatan, akan menimbulkan shock. Ini adalah pada letal toksin. Kalau edema toksin ini lebih ke arah gangguan gastrointestinal. Jadi peningkatan dari CAM atau cyclic adenomyosin fosfat dan mengakibatkan hipersekresi pada dinding lambung atau dari
menimbulkan pasien itu gangguan dari elektrolitnya, jadi diare pasiennya sendiri. Nah, inilah perbedaannya antara yang spontaneous, intestinal, dan pulmonari. Jadi ujungnya adalah spora yang dimana yang ditakutkan adalah kapsulnya seperti itu, karena di bakteri antraks itu terdapatnya kapsul kan, kapsul adalah menimbulkan shock dan juga kematian. Nah, ini tadi ada ya, yang sudah saya terangkan, tadi sudah sifatnya di bakteri antraks itu, dindingnya itu mempunyai kapsul asam mikloglutamid ya, sebagai antifagositik dan juga terdapat di plasmid. Seperti itu. Kalau yang tidak virulensi, itu adalah tidak berkapsul, ya aman, tidak berfagosit. Tapi fagosit tadi kalau yang ada kapsulnya, inilah yang mengakibatkan virulensi, mengakibatkan dari eksotoksin tersebut. Nah, toksin aktasa 3, proteinnya dia ada eksotoksin itu mempunyai virulensinya juga, ada tipenya 3 protein, ada proteksi antigen, ada edema factor, dan juga lethal factor. Spesies ini adalah penyakit zoonosis yang kebanyakan di Afrika atau di Amerika, yang disebut juga adalah demam Malta ya. Kalau kamu pernah dengar demam Malta itu apa? Dari Brucella meltensis seperti itu. Ada abortus dan juga Swissnya seperti ini. Jadi bentuknya seperti apa? Ini adalah bentuknya adalah batang pendek dia, batang pendek gram negatif, tidak berspora, tidak bergerak, tapi bersifatnya fakultatif aerob ya. Seperti ini Brucella spesies. Dan ini bentuk dari, bisa kalian baca, ada reservoirnya untuk Brucella itu seperti ini. Terus ini adalah tipe penularannya, jadi kebanyakan penularannya itu malahan dari binatang-binatang yang lain juga. Jadi dari proses dari magnetization itu adalah penelanan, terus dari juga mineral juga. Jadi kebanyakan dari binatang-binatang juga yang dapat menimbulkan gejala-gejala pada manusia sendiri ya. Di kebanyakan itu adalah ini karena yang paling Malta fever, pasiennya itu demam, terus dia ada rasa mual juga, rasa pusing, dia akan menimbulkan kematian. Ini adalah pada Brucella meltensis. Nah, ini adalah tipe-tipenya, ada demam ya, brucellosis akut, ada subakut, infeksi laten, dan kronis. Bisa kalian baca. Jadi kalau akut ini lebih ke arah demamnya itu bergelombang atau naik turun ya. 4-30 hari, demam tidak teratur, nyari sendi, keringat, kadang suka menggigil. Kalau subakut juga sama kayak akut, tapi dilakukan pengerjaan dengan menggunakan kultur darah, tapi jarang positif dia, lebih ke arah antibodinya positif ya. Laten, pemeriksaannya cara laten itu berarti kan serologi positif tapi nggak ada gejala klinis. Kalau infeksi kronis berarti bakteriumnya negatif kan, terus Brucellanya tes antibodinya tes positif dan ada penyakit penyerta tapi bertahun-tahun kalau yang kronis. Nah, sekarang kita lanjut adalah leptospirosis ya. Inilah sesi yang terakhir mungkin biar kalian nggak bosen juga, ada beberapa bakteri karena banyak sekali ya yang dijelaskan tadi itu. Jadi leptospirosis itu penyakit yang sering di tropis kita negara Indonesia, terutama pada musim hujan bulan Januari dan Februari ya. Nah, leptospirosis itu asal dari mana? Bisa dari tikus ya, dari binatang gitu ya, binatang apa aja, bisa kucing, bisa binatang kambing, macam-macam dia dapat. Tapi dari mana? Biasanya kebanyakan adalah hewan pengerat ya, dari tikus sendiri. Dan dia memiliki spesiesnya yang patogen leptospirosis itu adalah namanya Leptospira introgran. Kalau non patogen adalah apa? Brifexa. Ya, secara serologi, secara serovariannya itu yang paling banyak adalah yang intrograns, yang non patogennya itu adalah yang Brifexa. Nah,
Ini untuk serogroup ini, mungkin kamu bingung ya, serogroup, serovar, ini pengelompokan saja deh. Ini tabel ini untuk yang patogen, Leptospira yang patogen, yang Leptospirosis enterogram, ya. Ini ada serogroup yang enterohemoragik. Ya, tipenya ini istilah ya, ada hemodemal, ada automalis, ada perogenes, bataviae, ini letak-letaknya, istilah-istilah, ada javanica gitu ya. Dan ini jadi varian itu seperti varian kayak misalkan omikron, delta gitu, kelompokan gitu. Kalau grup itu grup-grupnya gitu kan ya. Nah, enterohemoragik ini disebut juga paling sering mungkin dari Leptospira itu adalah penyakit well ya, well disease ya, penyakit yang kuning itu disebut juga disebabkan oleh leptosporosis sitrohemoragik seperti itu nih. Ini sebabkan. Kalau yang ini ada macam-macam, mungkin ada tipe-tipenya adalah untuk serogroup yang lain. Nah, di sini tipe-tipe untuk yang Leptospira, contohnya ini yang patogen ya, contohnya gini. Jadi kalau yang tahun 1026 itu ditemukan, itu Leptospirosis yang enterogram, ini kan serogrupnya Batavia, ya, temukan di Batavia. Variannya itu di Batavia adanya, dan strain variasinya itu adalah variannya itu Swartz dan sumber dari manusia, negara Indonesia. Ini adalah sumber-sumber referensi yang ada ditemukan namanya si hostnya itu adalah di Indonesia. Sampai tahun 1048 ada juga yang terakhir itu di Semarang, sumber dari tikus ya, kebanyakan juga manusia, tapi ini nggak tahu manusia itu tertular nggak dari hewan tersebut atau dia terinfeksi nggak dari hewan tersebut ya. Jadi itu karena ini cuma sumbernya ada dari manusia. Nah, sekarang kita membahas masalah morfologi Leptospira. Leptospira ini spesies ini adalah golongan dari golongan Spiroetales ya, bentuknya spiral ya. Dia merupakan gram negatif tapi bentuknya bengkok. Beda lagi nih bentuknya, bukan seperti kayak fibrokolera, batang koma gitu ya. Dia bentuknya seperti ada huruf pancingan atau pancingan gini ya, bentuknya spiral, dia spiral nih. Nah, bersifatnya adalah aerob obligat. Dan di sini dilihatnya menggunakan yang paling baik adalah dengan menggunakan mikroskop yang namanya dark field, yang elektron, yang gelap, medan gelap. Jadi gelap. Jadi kalau bentuknya itu dark field yang gelap. Nah, di sini transmisinya di mana dapatnya itu dari yang manusia yang terinfeksi dari urin ya, atau dari kontak, misalnya kan kontak langsung, terus dia dari urin yang terinfeksi, terinfeksi dari hewan ya, hewan yang terpapar oleh bakteri Leptospira, itu bisa juga, atau bisa juga urin yang terkontaminasi dari air, tanah, dan lingkungan seperti itu. Jadi akibatkan dia apa? Ada beberapa komplik gejala-gejalanya seperti gangguan pada mata, uveitis, meningitis tuh kadang-kadang suka tuh yang paling parah banget Leptospiranya. Miokarditis, kena ke bagian jantung bisa juga. Yang kedua karena pendarahan pada pulmonalnya, ada disfungsi pada hepar dan renal dysfunction. Kalau hepar, Leptospira itu ciri khasnya kuning. Jadi kadang-kadang kita suka mendede dengan hepatitis A, hepatitis B, seperti itu. Jadi ini yang disebut juga atau Leptospira itu penyakit well disease, seperti penyakit yang kuning gitu ya. Well itu paling parah penyakitnya. Nah, di sini untuk patogenesisnya sendiri, produksi toksinnya itu dari apa? Kebanyakan adalah lipoendotoksin ya, lipoendotoksin, terus dia perlekatan dari LPS, lipopolisakarida, mengakibatkan gradasi dari trombositnya, dari trombositopenia. Jadi kadang-kadang itu memang gejala pasiennya di pemeriksaan laboratorium terjadi trombositnya mengalami penurunan, dan juga kadang-kadang dia leukositnya juga sebenarnya normal, tapi kadang juga meningkat. Kadang kita DD dengan demam berdarah karena trombositnya mengalami penurunan trombositopenia. Untuk mekanisme imun sendiri, ini karena faktor inflamasi juga, tapi lebih mengenai proses dari penumpukan dari imunoglobulin G dan komplement 3 itu lebih ke arah glomerulus, jadi lebih ke arah dinding pada ginjal, fungsi ginjal darahnya sendiri. Jadi pasien ini
kalau untuk leptospira lebih komplikasinya ke gagal ginjal ya, karena antigen leptospira itu tertimbun di bagian tersesial bagian ginjalnya. Seperti itu. Dan ini gejalanya bisa kalian jelaskan seperti ini ya, bisa nanti ada bervariasi. Kira-kira kalau leptospira itu sekitar inkubasinya itu adalah 2 sampai 20 hari. Dan ini masa klinisnya. Jadi ada yang ini yang leptospira introgran, jadi serovarnya ada automalis, lebih gejala klinisnya misalkan ke arah nyeri, demam, terus ada ras-ras ya di bagian tibianya, terus ada golongan dari serovar palum gitu ya. Terus ini lebih ke kuning, jadi ada berbagai manifestasi klinisnya. Kalian bisa baca. Nah, sekarang kalau untuk leptospira itu mempunyai 3 ya aspeknya. Jadi ada cara suspek dengan gejala klinis saja tanpa pemeriksaan laboratorium. Yang kedua dengan probabilitasnya, misalkan dengan pemeriksaan dengan rapid test ya, dengan serologi. Kalau definitif, pemeriksaannya dengan menggunakan pemeriksaan mikroskopik, dengan menggunakan kultur, menggunakan PCR, biologi molekuler, dan ada juga pemeriksaan dari serologi ELISA, yaitu dengan uji namanya MAT. Ya, MAT apa? Mikroskopik agglutinin test. Jadi kalau ada pertanyaan, gold standarnya leptospirosis apa? Adalah MAT, bukan kultur ya. MAT itu menilai antigen yang ada di leptospira ya. Lalu kita lihat secara mikroskopik terjadi nggak aglutinasi atau penggumpalan nggak di pada waktu pemeriksaannya. Nanti dilihat titernya, ada titer 1/20, ada titer 1/40, lihat dari titernya. Nah, di sini dilihat mengakibatkan apa? Serokonversi, ada peningkatan nggak? Akut sama masa konvalesensnya. Akut itu masa akut-akutnya pada minggu pertama dan konvalesensnya pada mungkin minggu kedua, seperti itu. Dan untuk leptospirosis juga kita dapat lakukan pengecekan juga minggu pertama lebih banyak di dalam darah dan minggu kedua itu dalam urin atau di cairan otak. Kenapa sih cairan otak diambil? Iya, kebanyakan pasien-pasien yang pada leptospirosis yang kondisi berat akan menimbulkan meningitis, jadi perlu diambil LCS-nya. Kira-kira disebabkan karena leptospirosis atau penyakit yang lain. Nah, di sini ada beberapa, jadi kalau inkubasinya kan 2 sampai 20 hari. Nah, kalau di darah leptospira itu kebanyakan pada minggu pertama, LCS itu minggu kedua dan urin itu minggu kedua dan minggu ketiga. Antibodi sudah mengalami peningkatan itu pada minggu kedua. IgM sudah meningkat peningkatan, tapi sebaiknya bagaimana caranya kalau kita lakukan kultur, sebaiknya minggu pertama darah, minggu kedua LCS, dan juga minggu ketiga urin. Kalau serologi, sebaiknya minggu pertama langsung tuh serologi. Serologi seperti apa? Lateral flow kayak tadi ya, pemeriksaan serologi, pemeriksaan MAT boleh dilakukan ya. Dari mana dapatnya? Dari darah ya, dari darah, bisa dari LCS juga, dari urin juga. Jadi fase minggu pertama itu disebut juga leptospiremia. Ya, kalau yang minggu kedua dan minggu ketiga masuk ke arah leptospinonuria, ya, karena ke bagian fungsi dari urinnya sendiri atau dari sekresi dari ginjalnya, seperti itu. Ini spesimen yang dipakai dari darah, dari cairan otak, jaringan, dan juga urin. Ya, secara mikroskopi kita menggunakan mikroskop lapangan gelap ya, gelap gitu dengan dark field seperti itu. Terus ada hapusan darah tebal atau dengan pewarnaan KIMSA. Kulturnya agak susah deh. Kulturnya itu kita menggunakan media khusus namanya MEJH, tapi tidak kita di lab kita nggak ada ya, D. Ini hanya lama sekitar 2 mingguan kita kerjakan. Tapi kalian harus tahu bagaimana bentuk leptospira sendiri. Nah, di sini leptospira deteksinya dapat menggunakan apa? Dengan menggunakan tadi pewarnaan mikroskopik dengan menggunakan lapangan gelap, terus ada kultur atau PCR, dan juga pemeriksaan dari antibodi dengan serologinya. Nah, ini deh kalau kamu nanti serologinya itu menggunakan seperti ini. Jadi kita sampel kita letakkan di sini, lalu kita teteskan. Nanti dia kalau positif 2, ini kan tesnya nih, ini kontrolnya. Kalau dua-duanya positif, berarti IgM antibodinya spesifiknya positif seperti itu dari antigen leptospira.
Nah, ini kalau MAT seperti ini deh. Jadi ini dilihti semuanya nih Leptospira nih. Ini adalah bakteri-bakterinya nih gerak-gerak. Ini dapat ini tidak aglutinasi, ini aglutinasi nih. Ini di mikroskop medan gelap ya, lapangan gelap ya, seperti ini atau dark field. Nah, ini dilihat dari titernya. Nanti lihat nih, misalkan titer 1, 1/20, javanica, titer 2, misalkan 1/20, 1/40, 1/80, sampai dia nggak ada traktira 1/40. Itu menentukan dengan menggunakan serofarm javanica, seperti itu. Nanti ada lagi tuh kuantum, ada lagi ini macam-macam. Dia dilihat dari titernya, nanti kenanya di mana dia. Ini melihat dari aglutinasi dari si Leptospira yang hidup dengan menggunakan MAT sebagai gold standarnya. Nah, terakhir, jadi ini yang penting adalah nanti kan oleh klinisi pasti akan diberikan suatu terapi ya, itu pasti itu. Terapinya di bagian klinisi, bukan bagian saya. Dan nanti untuk epidemiologinya sendiri, yang penting adalah yang paling banyak adalah hewan-hewan pengerat ya, hewan pengerat, terus dan juga hewan seperti roden, anjing, babi, hewan itu hewan ternak lah yang paling sering kita temukan karena kan suka daerah lumpur, daerah tanah dan itu kan. Dan yang penting adalah kita kadang-kadang kalau musim banjir kita nggak menggunakan boot, terus kadang-kadang nggak cuci kaki, kadang-kadang ada luka. Nah, itu yang paling sering. Kadang-kadang suka ada bakteri masuk ke tempat di sisi luka tersebut. Kadang-kadang pada waktu sisi-sisi pada waktu kebersihannya juga kurang, jadi bakteri juga mudah menempel mengakibatkan tubuh kita menjadi yaitu terpapar ya atau terkontaminasi dari bakteri tersebut. Nah, itulah dia faktor-faktor resiko. Jadi sebaiknya memang yang para pekerja yang beresiko seperti petani, peternak, petambak itu kan paling resikonya untuk Leptospira. Dan juga Leptospira itu paling suka hidup berlama-lama nih di kolam renang. Maka kolam renang itu kasih kaporit ya untuk bisa mematikan si bakteri mikroorganisme tersebut. Dan juga jangan bak-bak air yang terdiamkan terlalu lama, itu kan makanya harus dikuras, harus dibersihkan, karena suka banget hidup di tempat-tempat air seperti itu. Nah, tetap ya pencegahannya bisa kalian baca, jadi gunakanlah boot lah, pelindung lah, atau glove ya kalau membersihkan sesuatu yang mengandung air-air setelah banjir, tutup luka bila lecet, cuci tangan yang penting sebelum kita makan, dan penyimpanan makanan harus baik, karena kadang-kadang suka kita geletakan makan gitu ya, karena tikus berkeliaran di rumah kan suka menjijikan sekali ya. Nah, itu kadang takutnya dia pipis di daerah makanan tersebut, itu akan menimbulkan terkenanya leptospirosis seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sebelum saya memberikan pertanyaan? Izin. Boleh, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Rahman, Dok. Izin bertanya, Dok. Boleh, Irfan. Silakan, Irfan. Tadi dari leptospirosa, ya, Dok. Leptospirosis. Ya, dokter menjelaskan bahwasannya itu bisa disebabkan oleh hewan peliharaan atau ada hewan yang di rumah seperti tikus, ya, Dok. Iya, tikus satu. Apakah dari tikus ini, tadi saya baca kalau nggak salah dari urinnya, ya, Dok, dari urinnya. Nah, itu bisa ditularkannya atau bisa melalui urinnya itu gimana ya, Dok? Maksudnya kan tadi kan melalui darah ya, Dok. Kalau misalkan terkena mata itu apakah bisa juga, Dok? Ke manusianya juga. Terus selain dari tikus, kira-kira apa lagi, Dok, dari contohnya, Dok? Oke, saya jawab ya, Irfan ya. Ya, baik. Irfan, jadi gini. Jadi kan sebenarnya transmisi penularannya leptospirosis itu sendiri itu merupakan dari kontak langsung, tangan, kontak atau tangan atau kaki gitu ya, atau ada luka, daerah area-area yang luka gitu ya, seperti itu ya. Itu kontak, dia sebenarnya kontak. Nah, kontaknya itu dari mana? Dari urin yang terinfeksi dari hewan. Jadi gini, kadang-kadang kita kan gini, contohnya gen kabu gampang ya. Jadi kan air, kita kan nggak tahu tuh air ya, air got atau air banjir gitu ya. Terus kamu cuma pakai sandal jepit, kamu masuk tuh, celuk gitu ya. Kan kadang-kadang di got itu atau pas banjir itu kan nggak tahu ada hewan-hewan apa aja di dalam situ ya.
Hewan-hewan saya nggak tahu ya. Nah, tikusnya itu kan pipis tuh. Pipis kan? Tikusnya pipis. Nah, tikus itu mungkin dia sudah terkena bakteri dalam tubuhnya. Bakteri leptospirosis. Ya. Dan pipis pas dia buang pipisnya, ya pasti kan bakteri itu kan keluar kan ke kemana, ke air tersebut kan, ke air. Nah itu namanya dia urin yang terinfeksi hewan yang terkena bakteri atau pembawa bakteri leptospirosis seperti itu. Atau bisa juga urin yang terkontaminasi dari tanah, air gitu kan, bisa juga. Pokoknya hidup seperti itu. Jadi coba gini, kenapa kok bisa ya dok ya? Bisa. Contohnya gini, kalau kamu nginjek tanah, makanya kalau orang bilang kalau karena masih kecil jangan main tanah yang basah-basah gitu kan, pakai sandal gitu kan ya. Sebelum pakai sandal cuci dulu kakinya, takut ada cacing, ada hewan gitu ya, takutnya ada bakteri gitu ya. Nah itu gunanya. Jadi itu di tanah itu mereka senang tuh, apalagi tanah yang basah gitu ya, suka tuh. Nah pasti ada binatang dong, ada cacing atau apa lainnya, urinnya itu urinnya dari binatang tersebut tuh pipis tuh di tanah, flut gitu ya. Terus kamu injak, nah itu kan terinfeksi kamu jadinya. Makanya harus pakai apa? Pakai alas. Nah, kalau nggak pakai alas ya pasti mudah, apalagi ada luka di telapak kaki gitu ya, atau kamu lagi bersihin tanah, atau lagi kalau musim banjir kan pasti kamu bersihin rumah atau nggak pakai sarung tangan, ya dia mudah itu masuklah dia bakteri nempel, terus tiba-tiba kamu ngucek-ngucek mata tuh, ngucek, udah itu penetrasi bakterinya kemana? Ke mata kan. Seperti itu. Terus tiba-tiba kamu terus kamu kadang-kadang ngucek-ngucek hidung, masuk tuh, celuk, masuk. Seperti itu. Terus kadang-kadang kamu udah langsung makan aja, ke pencernaan bisa juga gitu. Nah, selain tikus, memang paling sering itu tikus. Paling tikus. Jadi tuh kalau endemik epidemiologi yang paling banyak itu hewan yang pengerat. Ada nggak hewan? Ada, kucing bisa. Kucing kan makan itu kan, tikus kadang-kadang kan suka main sama tikus, nah itu dia kena lukanya kan di tikus tersebut. Nah kita main tuh, makanya kalau bisa punya kucing dihatiin dulu tuh, dibersihin dulu kan, biar dia nggak terpapar. Kucingnya tuh kena tuh darahnya. Terus kamu main nih, gitu main, terus kamu lupa cuci tangan, udah kena. Jadi pembawa dia. Si tikus itu kucing gigit tikus, terus kucingnya main sama kamu, udah. Hewan apa lagi? Bisa anjing, bisa juga. Terus bisa juga mungkin kambing, bisa juga. Seperti itu. Walaupun kambing nggak suka makan ini ya, tikus ya, kadang-kadang suka main atau apa, kadang-kadang suka yang hewan-hewan, kadang-kadang. Nah, kitanya itu kadang-kadang ya suka, apalagi ya para petani, peternak itu kan suka sembrono ya, maksudnya langsung aja dia nggak cuci tangan langsung makan. Nah seperti itu tuh paling sering, seperti itu gejala-gejala tumbuh leptospira. Makanya kalau bulan Januari Februari musim hujan banyak, banjir juga banyak, apalagi kalau ada banjir rob. Nah, banjirop itu pasti banyak banget tuh pasien-pasien demam, sakit ngilu di bagian kaki, terus tiba-tiba kok rasanya kayak ini ya, kuning semuanya badannya ya. Itu udah parah tuh kalau udah kuning. Apalagi kena skleranya ikterik seperti itu. Itu pasti udah parah banget, udah leptospirosis sudah jelas banget, tapi kita perlu mendede. Dengan hepatitis mungkin makanya kita perlu ini, rumahnya daerah banjir nggak? Pak, kemarin itu kebanjiran? Iya dok, kebanjiran. Makanya kalau ada bapak atau apa, pekerjaannya apa? Kalau anamnesis pekerjaannya apa? Terus dia rumah terakhir ada kebanjiran atau tidak? Seperti itu. Jadi harus ditanyakan lagi. Ya, seperti itu ya, Irfan. Sudah jelas belum? Iya dok, sudah jelas. Izin bertanya lagi dok. Oke, boleh. Leptospirosis ini bisa menyebabkan kematian atau tidak ya dok? Soalnya waktu itu saya pas lagi SMA ada kakak saya itu dia meninggal kebetulan almarhum karena saya tahunya juga karena tikus gitu. Dia ngomong, guru saya sih yang nyeritain ceritanya kalau misalkan lagi banjir katanya banyak tikus di rumahnya, mungkin dari kencing tikus kemudian terkena mata kalau nggak salah. Habis itu dia juga nggak tahu kalau misalkan mungkin nggak tahu gejalanya seperti itu ya dok. Jadi kayak
dibiarkan lama sehingga waktu udah parah baru dirawat dan akhirnya meninggal seperti itu, Dok. Apakah bisa meninggal, Dok? Ya, bisa meninggal, bisa meninggal. Satu, pasien dengan namanya sifat tahan asam dari Mycobacterium species. Ada yang bisa jawab? Struktur sel yang menyebabkan sifat dari tahan asam dari Mycobacterium species, tahu apa aja? Yuk, ini deh, saya kasih clue-nya. A, adanya membran sitoplasma. B, adanya lapisan dari lipopolisakarida. C, adanya lapisan asam mikolat. Dan D, lapisan peptidoglikannya yang tebal. Kira-kira apa jawabannya? A, B, C, D. Ada yang tahu? Mungkin dari Rehan. Ayo Rehan. Ada yang tahu nggak struktur selnya dari Mycobacterium species? Izin menjawab, Dok. Boleh. Jadi yang menyebabkan gram positif, Dok? Bukan. Apa tadi? Bukan. Ayo, bukan. Ini struktur sel apakah yang menyebabkan sifat tahan asam dari Mycobacterium species? Apa? Tadi kan A. Yang asam mikolik, bukan sih, Dok? Ya, pinter. Asam mikolit. Berarti kamu nggak ngerti ya. Nggak tidur ya. Oke. Yang kedua sekarang. Nih, seorang laki-laki berusia 40 tahun mengeluh demam 4 hari. Ya, 2 hari dengan demam, timbul sesak nafas dan batuk. Dan batuknya itu berdahak deh. Berdahak, kental, dan agak kehijauan. Tidak ada keluarga yang menderita penyakit sebelumnya. Dan pasiennya itu diduga adanya infeksi saluran pernafasan bawah. Nah, apakah kamu menyarankan si pasien tersebut, kira-kira spesimen yang paling tepat yang digunakan pemeriksaan mikrobiologi dalam menegakkan diagnosis apa? Tahu? Dari Aufa? Apa tadi? Ayo. Ayo. Apa? Kira-kira di keluhannya pasiennya itu ada batuk kan, terus ada batuk usia 40 tahun, ada demam 4 hari, terus ada juga sesak nafas. Nah, kamu sebagai dokternya menyarankan ke pasiennya itu spesimennya paling tepat dalam pemeriksaan mikrobiologi apa? Apa? Dok, sewaktu pagi. Spesimennya apa berarti? Sampelnya apa? Dari sampelnya. Swab nasofaring, nasal, darah, atau sputum? Sputum ya, Dok. Iya, sputum. Maksud takut-takut, sputum ya. Oke. Iya. Kalau tanya nanti, sputumnya berapa kali? Sewaktu sama pagi. Ya, pintar Alfa ya. Oke. Ya. Berarti kamu nggak tidur ya, Alfa ya? Ya, sekarang tanya ini. Saya tanyakan lagi. Bakteri yang berikut ini yang bersifat mikroariofilik. Ada yang tahu nggak? Mikroariofilik. Kalau nggak tidur, Mutiara. Ayo. Ariofilik, ada Lactobacillus, ada Streptococcus, ada Bacillus anthrax, atau Campylobacter jejuni. Ya, mikroariofilik. Mikroariofilik berarti tidak membutuhkan oksigen. Membutuhkan oksigennya rendah, tekan oksigennya rendah. Apa? Lactobacillus, ada Streptococcus, ya, ada Bacillus anthrax, ada Clostridium, tetani, asma, Campylobacter jejuni. Yang benar yang mana? Ayo, siapa nih yang ini nih? Saya tunjuk. Mutiara, apa? Sebentar ya, Dok. Kenapa? Katakan dulu. Ada yang tahu nggak? Tadi yang saya terangkan mikroariofilik yang tekanan oksigennya rendah. Dok, Helicobacter bukan, Dok? Ya, pinter Vicky. Campylobacter ya. Campylobacter jejuni. Jadi kamu harus tahu ya, kalau Lactobacillus berarti kemana dia? Ke air. Lalu toleran ya. Itu ada kan di PPT saya. Oke.
Lagi, sekarang seorang laki-laki usia 30 tahun datang dengan lesi putih di kulitnya, ya. Terus dia berkurang nih apa namanya kepekaannya terhadap organ-organ tubuhnya, ya, rangsangannya di bagian terutama tangannya. Datang ke lab itu minta kerokan kulit, ya, kerokan di cuping telinga dan juga di bagian kulitnya, ya, seperti itu. Kira-kira pemeriksaan mikrobiologi yang paling tepat pada spesimen tersebut apa? Dengan pewarnaan apa? Ada yang tahu? Ayo, apa? Ada yang tahu? Tadi kan pasiennya itu istilahnya sudah mulai nih rasanya sudah baal semuanya, kebas, terus dilakukan pengecekan dengan kerokan kulit sama ini cuping telinga juga dikerok juga apa mengambil cuping telinga. Kira-kira dengan pemeriksaan apa? Ada yang tahu? Untuk pemeriksaan Boleh, Fatir. Bakterioskopik. Mikroskopik dengan apa tuh? Warnaan apa? Warnaan apa? Warnaan apa, Nak? Zil-Nielsen ya, Dok? Ya, pinter. Zil-Nielsen, ya. Oke. Sekarang, untuk yang seorang anak-anak usia 10 tahun, ya. Udah ya, 10 tahun, terus dia keluhannya itu ibunya dibawa sama ibunya ke IGD dengan keluhan demam, ya. Demam, terus dia susah membuka lehernya sakit ya pada waktu dia membuka mulutnya, terus sakit juga di bagian lehernya karena agak sedikit bengkak, terus tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan bagian lehernya juga karena sakit. Pasien itu sebelumnya keinjak paku. Nah, udah keluhnya udah tahu ya, ke paku di halaman depannya rumahnya sebelum demam. Kira-kira mikroorganisme yang mungkin bisa penyebabnya kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Dok. Clostridium tetani. Rasda. Apa Rasda? Clostridium tetani, Dok. Yes, pintar. Nah, kira-kira toksin yang faktor virulensinya penyakit tetanus itu apa? Faktor virulensinya untuk faktor toksinnya, apakah toksin yang menjadi faktor virulensi dari bakteri penyakit tetanus apa? Orangnya ya, Dok. Apa? Izin menjawab, tetanus spasmin. Tetanus spasmin. Sebelumnya apa? Namanya? Menimbulkan apa kalau persyarafan? Izin menjawab, Dok. Boleh. Neurotoksin ya, Dok. Ya, pinter. Neurotoksin ya. Oke, sekarang yang terakhir. Gold standard pada leptospirosis apa? Ada yang tahu? Sherina? Bilkis? Ada yang tahu? Gold standard leptospirosis, pemeriksaannya apa? Itu pasti nanti keluar tuh. Apa? Jawab MAT. Ya. Iya, MAT singkatannya apa, Rehan? Lupa, Dok. Tanya ini, Dok. Apa? Microscopic agglutination apa? Tes ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu ya, nanti insya Allah soal itu akan keluar, mudah-mudahan keluar ya pada waktu ujian nanti untuk ujian CBT-nya untuk bakteri aerob anaerob dan juga zoonosis ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita kelar? Apakah sudah jelas atau enggak jelas? Masih bingung? Walaupun mikro agak ini ya, complicated ya, banyak banget yang perlu diinikan. Mudah-mudahan kalian bisa senang dengan mikro, walaupun kadang-kadang ya gitulah, lupa setelah jadi dokter. Tapi insya Allah kalau misalkan kalian tahu, intinya adalah mikro itu adalah kalian tahu bentuk morfologinya saja dan spesies bakteri spesiesnya penyebabnya. Karena untuk pengobatan kalian nanti itu pengobatan pelaksananya untuk antibiotik, antiviral dan juga anti jamur. Seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Yang lain? Izin Dok, dari saya cukup, Dok. Cukup ya. Baik, kalau kayak gitu. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk kuliah hari ini. Kamu bisa istirahat lagi karena sudah dari pagi ya kalian kuliah online. Sebenarnya saya mau offline tapi nggak apa-apa ya, online saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa nanti siang ada kuliah. PBL apa CSL nih kalian? PBL ya? PBL ya siang ya. Ya udah. Baik, itu aja mungkin dari saya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa batul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat terus ya, Nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok. Sehat selalu, Dok. Dok.